Dia reinkarnasi dengan tampang minus 255, tapi dia dapat lebih dari 100 miliar poin yang bikin dia lebih kuat dari dewa di dunia barunya. Cerita dimulai dengan seorang pria bernama Yoshioka yang tahu kalau dia jelek, tapi dia udah belajar nerima penampilannya dan hidup bahagia. Tapi suatu hari, seorang cewek nuduh dia ngegangguin. Dia nolak tuduhan itu dan coba pergi. Tapi dia malah kesandung, dan belanjaannya berantakan. Semua orang lihat game dewasa yang dia beli. Jadi mereka mikir dia bersalah, dan Yoshioka sadar kalau dunia ini nggak adil buat orang jelek kayak dia. Jadi dia ngaku bersalah aja biar nggak makin malu, tapi hakim ngedenda dia 300 yen dan dia dipecat dari kerjaannya. Beberapa tahun kemudian, kita tahu kalau cewek yang nuduh dia ditangkep karena suka bohong, nuduh cowok jelek, ngegangguin dia, tapi dia cuma dapat hukuman percobaan, karena masih di bawah umur. Yoshioka trauma gara-gara tuduhan bohong itu. Dan dia nggak bisa dapat kerjaan. Jadi dia ngurung diri di rumah bareng orang tuanya. Saat ini, kita lihat Yoshioka lagi main internet dan nemu postingan misterius tentang orang-orang yang tiba-tiba hilang di kota. Dia lihat postingan lain yang ngingetin orang buat pakai poin bonus. Mereka hati-hati atau mereka nggak bakal bisa balik ke dunia asal. Dia nganggap itu cuma bercandaan. Tapi karena nggak ada kerjaan lain, dia mutusin buat ngikutin panduan buat reinkarnasi. Tiba-tiba dia dapat notifikasi yang nanya, apa dia siap buat mulai hidup baru. Tapi ada peringatan kalau dia harus ngorbanin setengah umurnya buat balik lagi. Dia mikir itu pasti virus. Tapi dia tetap klik lanjut dan muncul formulir pembuatan karakter. Dia set penampilannya ke nilai paling rendah. Tapi dia sadar kalau dia dapat poin bonus gara-gara itu. Dan dia lihat kalau dia bisa nambahin catatan khusus. Tapi bukannya nulis sesuatu yang positif. Dia mutusin buat ngurangin pendapatannya jadi 0. Dan bikin dirinya menderita kalau dia sampai nyentuh cewek. Dia ngumpulin lebih dari 100 triliun poin bonus. Tapi sebelum dia bisa pakainya buat naikin statusnya, waktunya tiba-tiba habis, dan dia dipindahin ke dunia lain. Besoknya, Yoshioka bangun di badan barunya, dan dia langsung ketemu orang lain yang ngikutin ritual yang sama buat reinkarnasi. Yoshioka lihat ada cowok, namanya Seiji lagi ngobrol sama cewek-cewek. Tapi Yoshioka nggak tertarik buat temenan. Jadi dia mulai nyari barang-barang yang berguna. Dia nemu koin, tapi koinnya hilang secara ajaib pas dia coba ambil. Jadi dia inget gimana dia nge-set tingkat pendapatannya jadi 0. Setelah ngumpulin semua item awal, semua orang bagi-bagi secara adil, tapi Seiji sadar mereka cuma punya 7 koin. Yang bikin cewek-cewek curiga ada yang ngambil 1. Dia nanya ke Yoshioka, dan Yoshioka kecewa karena mereka nggak percaya sama dia. Tapi dia tahu kalau dia nggak bisa punya uang. Jadi dia bilang, mereka boleh ambil jatahnya. Seiji mikir mereka nggak bisa gitu aja ngeluarin dia. Tapi cewek bernama Seika mikir itu masuk akal. Karena cuma dia yang nggak nemu koin Yoshioka nanya. Apa dia boleh ambil kapak aja? Dan Seiji ngingetin dia kalau dia bakal gagal lagi. Kalau terus-terusan pamer. Tapi Yoshioka nggak ngerti apa yang dia omongin. Jadi Seiji minta maaf sambil ngejelasin kalau dia lagi ngomongin dirinya sendiri. Karena kelakuan egoisnya bikin masalah di kehidupan sebelumnya. Mereka main shoot buat nentuin gimana senjata dibagiin, dan Yoshioka dapat gada sementara Seiji ngambil kapak. Seiji nawarin jabat tangan persahabatan, tapi Yoshioka nolak buat ngulangin kesalahan dari kehidupan masa lalunya. Jadi dia mutusin buat jalan sendiri. Seiji nunjukin peta ke semua orang, dan nyaranin buat pergi ke kota terdekat, Airia. Tapi Yoshioka cuma mutusin buat ikut rombongan, biar bisa ninggalin mereka di tengah jalan. Pas mereka buka pintu, mereka kaget, lihat ada goblin nunggu di luar. Tapi Seiji langsung bunuh goblin itu pakai kapaknya. Mereka lihat banyak goblin datang ke arah mereka. Jadi Seiji nyuruh cewek bernama Rizu buat bantu dia lawan mereka. Dan dia minta Yoshioka buat ngelindungin Seika. Pas Seika masang panahnya, Yoshioka kagum lihat Seiji mimpin di depan. Tapi dia lihat Seika kesusahan masang tali busurnya. Jadi dia bingung kenapa Seika milih busur. Padahal ada pilihan lain. Tiba-tiba ada goblin nyerang dia. Dan Seiji nyuruh dia buat ngatasinnya. Tapi bahkan pukulan langsung dari gadanya nggak bisa bikin goblin itu luka. Seika kaget lihat betapa lemahnya Yoshioka dan goblin itu mukul kakinya sampai dia berlutut. Dia bingung kenapa dia lemah banget. Padahal harusnya dia punya banyak poin bonus. Tapi dia ingat kalau waktunya habis pas bikin karakter, jadi dia nggak sempet naikin statusnya. Dia marah sama nasib sialnya dan ngelampiasin kekesalannya ke goblin itu. Mukul sekuat tenaga. Dia berhasil ngalahinnya dan dapat notifikasi kalau dia naik level. Tapi dia kaget karena dia udah di level 31. Jadi dia ngecek statusnya dan sadar kalau dia punya pengganda pengalaman 10. Yang ngejelasin kenapa dia naik level cepet banget.
Seiji dan Rizu juga naik level, dan mereka mutusin buat naikin stamina dan kekuatan mereka. Sementara, Yoshioka nambahin 1 triliun poin ke setiap statusnya. Tiba-tiba dia mulai bersinar dengan energi dewa, saat sistem menyatakan dia dewa absolut, dan dia sadar ada goblin lain yang mukulin dia. Tapi karena kekuatan barunya, rasanya cuma kayak disentil. Dia mutusin buat nyoba kekuatan barunya, dan nyentil kepala goblin itu pelan-pelan. Goblinnya malah mental jauh banget. Jadi dia sadar kalau dia udah jadi OP. Dia lihat Seika masih nggak bisa masang tali busurnya. Jadi dia mutusin buat bantuin. Dan dia bohong kalau dia kena sindrom pasang tali busur. Jadi dia bakal mati kalau nggak narik talinya. Seika akhirnya ngasih busurnya ke dia. Dan kagum lihat Yoshioka. Masang talinya cepet banget pakai skill. Ketangkasannya yang udah maksimal, jadi dia nyuruh Yoshioka buat nembak pertama kali. Yoshioka ngambil panah dengan hati-hati. Mastiin dia nggak sengaja nyentuh Seika. Dan dia ngaktifin skillnya yang namanya tembakan penghancur ultimate. Dia nembakin panah ke arah para goblin. Tapi panahnya malah terbang ke langit. Jadi dia bingung, apa dia meleset? Tapi tiba-tiba muncul lingkaran sihir, dan seekor naga keluar dari situ. Ngabisin para goblin di jalannya, semua orang kagum sama kekuatannya, dan Seika bingung, gimana dia bisa ngelakuin itu. Jadi Yoshioka ngeles kalau dia dulu ikut klub panahan. Seika nawarin buat ngurusin sisa goblin. Jadi Yoshioka ngembaliin busurnya. Pas makin banyak, goblin dateng. Seiji nyuruh Seika buat ngelindungin mereka. Jadi Seika nembakin panahnya. Tapi semuanya melayang di atas kepala goblin, dan dia kecewa karena kehabisan panah. Jadi Yoshioka bikinin panah, baru pakai skill kerajinannya, dan bilang ke Seika, kalau panahnya jatuh, Seika langsung ngambil panah-panah itu, dan mulai nembak lagi. Tapi sekali lagi semua targetnya meleset. Seiji dan Rizu ngabisin semua goblin yang tersisa. Tapi Yoshioka khawatir sama Seika. Jadi dia mutusin buat tetap bareng mereka sampai tujuan. Mereka akhirnya sampai di Iria, dan lihat ada restoran hamburger yang bikin mereka seneng. Tapi pas semua orang masuk, Yoshioka mutusin buat pergi karena dia mikir dia harus tetap hidup menyendiri. Dia duduk di dekat air mancur, tapi tiba-tiba ngerasa lapar karena nggak punya uang buat beli makan. Dia kaget pas Seika muncul dan dia jatuh ke air. Seika nanya apa dia baik-baik aja. Terus dia ngasih burger, katanya sebagai tanda terima kasih karena udah masangin tali busurnya tadi. Yoshioka kaget lihat betapa baiknya Seika. Perutnya bunyi kenceng dan Seika sadar kalau dia nggak bisa beli makan karena nggak punya uang. Tapi Yoshioka nggak suka dibilang miskin. Dia mau ngambil burger itu, tapi jarinya nggak sengaja nyentuh Seika dan dia ngerasain sengatan listrik sampai HP-nya berkurang. Sementara burgernya mental ke tembok. Dia kena damage 50 triliun dari sentuhan singkat itu, dan dia masih shock tapi dia lihat Seika nangis karena ngira dia nolak pemberiannya. Dia pakai skill komunikasi ala salesnya, dan bilang, Seika cantik banget, sampai tangannya gemeteran. Tapi dia bakal tetap senang makan burger itu. Seika ngasih burger satunya lagi, sambil minta maaf udah bikin dia gugup. Dan Yoshioka sadar, kalau itu makan siangnya Seika. Tapi Seika ngeyakinin kalau nggak apa-apa karena dia kaya. Dan ngingetin kalau Yoshioka udah bantuin dia tadi, dengan masangin tali busur dan ngasih panah. Yoshioka dengan senang hati makan burger itu, dan ngerasa berutang budi. Jadi dia mutusin buat tetap bareng kelompok itu, sampai bisa bales budi dan nunda rencananya buat jalan sendiri. Seika dan Yoshioka pergi ke toko senjata, dan Seika coba beli beberapa bundel panah. Tapi penjaga toko bilang stok mereka terbatas. Yoshioka sadar tas Seika udah penuh sama panah, dan meskipun dia bisa dengan gampang bikinin lebih banyak buat Seika, dia nggak bisa ngasih gitu aja tanpa bikin curiga. Sajin dan Rizu datang dan bilang mereka nemu penginapan baru. Tapi Yoshioka mutusin buat tidur di taman aja. Seika mikir dia gitu karena miskin. Jadi dia nawarin buat bayarin. Tapi Yoshioka nggak mau jadi beban. Seika jadi sedih. Mikir Yoshioka pasti benci sama dia. Tapi Yoshioka bilang bukan gitu. Jadi Seika narik tangannya dan ngebawa dia ke penginapan. Yoshioka sadar kalau dia nggak kena damage apa-apa. Karena Seika nyentuhnya lewat bajunya. Bukan kulitnya langsung. Dia mikir Seika selalu ngebawa-bawa dia, tapi dia nggak bisa ninggalin Seika sendirian, karena Seika polos banget, takutnya dimanfaatin orang. Akhirnya, Seiji ngatur keuangan mereka. Sementara Yoshioka khawatir, dia nggak bisa terus-terusan utang budi sama Seika. Dia sadar harus nyari cara buat dapat uang, meskipun punya kutukan pendapatan nol, atau dia bakal terpaksa balik ke dunia asal mereka. Besok paginya, Yoshioka bawain sarapan buat semua orang, yang bikin mereka kaget. Jadi dia bohong kalau ada orang baik yang ngasih
Seika bilang kalau ngemis, itu nggak bagus. Dan dia harusnya minta ke Seika aja kalau butuh uang. Jadi Yoshioka ngehargain tawaran baik itu, kita jadi tahu kalau sebenarnya dia beli sarapan itu dengan cara bikin panah dan bawa ke toko senjata. Tapi karena dia nggak bisa dapat uang, dia nukerin panah itu dengan makanan. Dia tahu dia jual rugi, tapi dia tetap senang bisa balas kebaikan Seika. Setelah sarapan, Seiji bilang mereka harus siap-siap buat petualangan selanjutnya, dan Seika mikir mereka harusnya keliling kota dulu. Tapi Seiji bilang mereka perlu cari sumber penghasilan yang bagus, dan nunjukin ada gua dekat kota yang harus mereka jelajahi. Yang bikin Seika semangat, tapi Rizu ragu, apa itu aman? Tiba-tiba seorang pria bernama Shiro nyela mereka, dan nanya apa mereka mau ke Gua Arga, karena mereka bakal butuh navigator ahli buat menjelajahinya. Dia ngaku kalau dia juga petualang reinkarnasi, yang bikin Yoshioka waspada. Tapi Shiro kaget lihat betapa jeleknya Yoshioka. Dia nunjukin sebuah item yang bisa bantu mereka dapat diskon di penginapan. Dan dia bilang, harusnya mereka nemuin itu di rumah kayu pertama. Tapi dia mutusin buat berbagi karena mereka nggak punya. Seiji bingung dia siapa. Jadi dia ngenalin diri sebagai pemandu buat petualang pemula. Tapi Yoshioka curiga, karena dia cuma kerja sama petualang baru. Tapi Yoshioka yakin dia bisa ngejaga semua orang. Kalau Shiro coba macem-macem. Dan Seiji bilang kalau mereka lagi kekurangan uang. Tapi dia percaya nyewa Shiro bakal jadi investasi yang bagus. Mereka akhirnya setuju dan pergi ke gua. Tapi di jalan mereka ketemu sekelompok goblin. Seika nembakin panah ke mereka, dan semuanya meleset. Jadi Shiro nyaranin dia buat hemat panah. Tapi Seika ngeyakinin kalau dia punya banyak. Shiro mikir, Seika harusnya lebih hati-hati, dan nyuruh dia mikir kalau tiap panahnya seharga 100 juta yen. Jadi dia ngebidik dengan hati-hati, dan berhasil ngenain satu goblin, yang bikin semua orang kagum. Mereka ngelanjutin perjalanan dan Shiro ngelatih Rizu dan Seiji sementara, Seika latihan nembak panah ke pohon. Tapi semua tembakannya meleset. Shiro sadar, Yoshioka nggak latihan. Jadi Yoshioka ngeles kalau dia nggak punya skill yang pantas dilatih. Tapi Shiro bilang kalau gak ada punya jurus pamungkas yang super kuat. Dan Yoshioka tahu kalau yang dibilang Shiro itu benar. Kita jadi tahu pas dia keluar kota buat bikin panah. Dia ketemu orc raksasa. Jadi dia coba tes skill gada terkuatnya. Tapi sistem ngingetin kalau dia ngaktifin skill itu, dampaknya bakal ngancurin semua dalam radius 200 km. Jadi dia mutusin buat nggak pakai jurus mematikan itu. Shiro nyuruh dia buat lebih aktif dalam pertarungan, atau dia juga bakal pensiun dini kayak Shiro, sambil ngungkapin kalau dia dulu anggota kelompok tentara bayaran. Tapi dia keluar di tengah jalan karena sadar ada perbedaan kekuatan antara dia dan kaptennya yang gabung di waktu yang hampir sama. Dia ngungkapin kalau mantan rekannya itu sekarang jadi raja dan udah mencapai level 80, tapi rata-rata statusnya cuma 160. Shiro mikir Yoshioka kagum, padahal sebenarnya Yoshioka kaget lihat betapa lemahnya raja itu. Dan Shiro cuma bilang ke dia buat terus berusaha. Mereka akhirnya sampai di pintu masuk gua, dan dari penampilannya, Yoshioka mikir ini bakal seru. Mereka masuk ke dalam, dan dia lihat Seika ketakutan. Jadi dia bingung, apa Seika ini masih anak kecil? Dia seneng banget lihat stalaktit, tapi Shiro ngingetin kalau itu bisa jatuh, yang sekali lagi bikin Yoshioka bingung. Sebenarnya, umur Seika berapa? Seiji dengan sopan nanya umurnya, sambil bilang kalau dia umur 30 di dunia sebelumnya. Tapi Seika bikin mereka kaget pas dia bilang umurnya 17. Karena mereka ngira dia jauh lebih muda. Shiro nuntun mereka lebih dalam ke gua, dan mereka ketemu kelelawar yang gampang banget dikalahin. Mereka sampai di pintu raksasa dan Seika penasaran banget, pengen lihat apa yang ada di baliknya. Tapi dia berhenti pas sadar nggak ada yang ngebukain pintunya. Shiro bilang itu ruang bos, dan dia bakal mati kalau masuk. Jadi dia ngumpet di belakang. Rizu Seiji mikir mereka harusnya udahan aja. Tapi Shiro bilang dia punya acara spesial buat mereka, dan dia ngebawa mereka ke sebuah ruangan. Ngakunya itu tempat aman, yang nggak bisa ditembus monster dan sihir. Tapi Yoshioka tahu kalau jurus pamungkasnya bisa ngancurin tempat itu. Dan Shika lihat ada makanan ringan di meja. Jadi Shiro bilang itu pesta selamat datang buat petualang yang berhasil sampai sejauh ini. Tapi Yoshioka sadar kalau makanannya itu beracun. Dia tahu itu obat bius, tapi dia yakin itu nggak bakal ngaruh ke dia. Dan Seiji nolak tawaran itu, ngejelasin kalau mereka harus balik sebelum gelap. Jadi Shiro bilang nggak apa-apa, dan dia nggak bakal maksa mereka buat ngerayain. Tapi tiba-tiba Seiji minta maaf, dan ngaku kalau tadi dia sempat curiga sama Shiro. Tapi sekarang dia mikir Shiro orang baik. Mereka semua mulai nikmatin makanan ringannya. Tapi Yoshioka mau ngelambatin mereka,
biar dia bisa pakai sihir penawarnya. Dia nanya, apa yang mereka lakuin sebelum datang ke dunia ini. Tapi mereka semua kaget, dan dia sadar, harusnya dia nggak nanya pertanyaan sensitif kayak gitu. Tapi Seiji, dia nawarin buat cerita. Kita balik ke waktu Seiji masih mahasiswa, dan kita tahu kalau dia benci sekolah. Jadi dia ninggalin rumah orang tuanya. Dia akhirnya mulai perusahaannya sendiri, yang namanya Success Life. Yang Yoshioka kenal karena dia pernah kerja sama mereka, dia nyebutin kalau pernah ada sales datang buat jual mesin, dan Seiji mulai nawar harga. Tapi sikap si sales itu bikin dia kagum, dan si sales itu nyaranin Seiji buat nikmatin hidupnya. Jadi dia ninggalin perusahaannya, dan mulai jalan-jalan sambil ngembangin bisnisnya. Perusahaannya maju, tapi akhirnya bangkrut, gara-gara insiden yang berhubungan sama pengembangan AI. Jadi semua orang di perusahaan menderita, dan dia jadi sakit mental. Dia ngerasa nggak bisa balas budi sama nasihat baik si sales. Jadi dia ninggalin dunia lama mereka, dengan janji nggak bakal ngecewain orang lagi. Yang bikin semua orang terharu. Seiji ngungkapin kalau nama sales itu, Pak Shigeru. Dan dia nanya nama belakang, Yoshioka. Tapi Yoshioka tahu kalau dia itu sales yang ada di cerita. Jadi dia bohong, namanya Sasaki. Dan tiba-tiba semua orang pingsan pas Shiro dan anak buahnya datang. Shiro seneng kerjaan mereka gampang, karena targetnya gampang dibodohin. Tapi kita lihat kalau Yoshioka masih sadar, mereka borgol tangannya. Tapi itu ngingetin dia sama kehidupan masa lalunya, di mana dia dihukum padahal nggak salah. Dan dia mikir, karena semua orang pingsan, dia bisa pakai kekuatan penuhnya. Tapi Seiji tiba-tiba bangun, meskipun masih di bawah pengaruh obat bius. Dan dia bilang jangan sentuh teman-temannya. Jadi mereka nangkep dia dan Yoshioka khawatir kalau nyerang, mereka bisa ngelukain Seiji juga, tapi Seiji ngelawan balik. Jadi mereka ngelempar, dia dan Yoshioka lihat ada kesempatan. Shiro nyuruh anak buahnya jangan ngelukain para tahanan, karena bakal ngurangin harga mereka. Jadi Seiji sadar kalau mereka udah nyulikin petualang. Reinkarnasi, dia mikir mereka itu jahat banget, karena nyakitin orang yang lagi putus asa, nyari kesempatan kedua. Dan dia bilang dia nggak bakal ngampunin mereka, kalau mereka coba nyentuh teman-temannya. Shiro ngetawain dia dan nyuruh anak buahnya buat ngikat mereka. Tapi Yoshioka lompat ke atas mereka, dan pakai berat badannya buat ngejatohin mereka. Seiji nyuruh dia kabur, dan ngaku kalau dia bisa ngalahin musuh mereka dengan satu pukulan. Yang bikin Yoshioka kaget, tapi Shiro nyuruh anak buahnya buat nyerang mereka. Jadi Yoshioka sekali lagi pakai berat badannya buat ngelawan mereka. Tapi jumlah mereka lebih banyak, dan mulai main kotor. Jadi Seiji marah, dan mutusin buat nunjukin jurus pamungkasnya. Yang dia dapat setelah ngubah semua poin bonusnya, jadi janji buat nggak pernah ngehianatin teman-temannya. Dia ngungkapin kalau skill pamungkasnya dipicu oleh kemarahan, dan dia nyuruh mereka buat nyerah. Tapi mereka nggak takut sama dia, dan Shiro nyerang dia. Tapi Yoshioka nahan pedangnya pakai borgolnya dan Seiji minta dia buat minggir. Tapi Yoshioka bilang, dia mau orang baik, bisa dapat kesempatan kedua. Jadi dia bakal ngelindungin Seiji, selagi Seiji nyiapin serangan pamungkasnya. Seiji berubah, dan dia punya sayap, yang bikin semua orang kaget. Dan dia ngungkapin kalau namanya Aldin. Dia nyerbu para penculik, tapi bukan yang ngehajar mereka pakai jurus pamungkasnya. Dia berhenti tepat sebelum kena. Dia bilang, dia bisa aja dengan gampang ngehukum mereka. Tapi dia nggak mau ngambil kesempatan mereka buat tobat. Dia nyuruh mereka buat bertobat lewat hukum biar hati mereka bisa terlahir kembali. Yang bikin Shiro bingung, sementara Yoshioka mikir Seiji terlalu baik. Shiro nyerah dan naruh senjatanya. Jadi Seiji pergi. Bilang dia nggak bakal ngasih ampun kalau mereka milih jalan jahat lagi. Tapi Yoshioka mikir Seiji harusnya nggak membelakangi mereka. Shiro coba nyerang dia dari belakang. Tapi Yoshioka bikin dia kesandung dan para penculik mulai nendangin Shiro. Jadi Yoshioka pura-pura kalau teman-temannya Seiji udah datang. Pas mereka lagi lengah, dia ngeluarin kotoran dari hidungnya dan langsung ngancurin tembok pakai itu. Dia bilang itu serangan Seiji, tapi Seiji nggak ngerti apa yang terjadi. Jadi, Yoshioka bilang kalau dia lihat elang bersayap putih yang ngerespon kemarahan si pahlawan. Mereka berlutut dan minta maaf, sementara Shiro janji bakal berubah. Dan meskipun Yoshioka nggak percaya sama mereka, dia nyuruh mereka buat baris. Dia nyuruh Seiji buat mukul mereka biar mereka bisa ngerasain sakitnya orang lain. Mikir kalau kekuatan Seiji bakal nyakitin mereka, kalau mereka masih punya niat jahat tapi tiba-tiba Seiji balik normal, karena dia udah nggak marah lagi. Dan dia juga mikir, kalau cambuk cinta nggak boleh dipakai dengan amarah. Atau itu cuma bakal bikin dia puas sendiri. Dia nyuruh mereka berdiri tegak, dan mulai nampar muka mereka, sementara mereka makasih, karena udah ngajarin mereka. Setelah itu, Seiji mindahin cewek-cewek ke tempat tidur mereka, dan meskipun Yoshioka mau bantu, dia tahu kalau dia nggak bisa nyentuh mereka.
Tiba-tiba, Seiji pingsan dan Shiro sadar kalau obat biusnya akhirnya bekerja. Jadi mereka ngajak Yoshioka buat gabung. Janjiin bakal ngasih dia cewek dan uang. Tapi, Yoshioka ngerusakin borgolnya. Jadi mereka panik dan sadar kalau meskipun mukanya jelek, dia punya hati yang adil. Dia bilang ke Sege, kalau dia udah ngelakuin kerja bagus, dan mereka ngejek muka jeleknya. Tapi dia cuek aja. Mereka balik ke penginapan, di mana kita lihat mereka udah nyerahin para penculik ke pihak berwenang, dan mereka dapat hadiah 10 juta yen, karena para penculik itu buronan. Seiji mau bagi-bagi hadiahnya ke semua orang, tapi Seika bilang kalau mereka semua cuma tidur. Jadi mereka nggak pantas dapat bagian. Seiji ngerasa udah ngebahayain mereka, dan harusnya nggak percaya sama Shiro. Tapi Seika ngingetin kalau dia yang udah ngalahin kelompoknya Shiro. Dia penasaran apa Yoshioka juga bangun. Jadi Seiji nyeritain gimana Yoshioka pakai badannya sebagai tameng. Jadi Seika nyebut dia MVP yang sebenarnya. Seiji minta dia buat ngambil uangnya. Tapi Yoshioka tahu kalau dia nggak bisa punya uang gara-gara kutukannya. Jadi dia pakai taktik salesnya buat bohong. Bilang kalau dia boros dan nggak pinter ngatur uang. Seiji ngambil uang itu dan bagi-bagi rata. Tapi pas dia coba kasih bagian Yoshioka, Yoshioka nolak lagi. Bilang kalau dia nggak bisa bawa uang tunai. Seika nawarin diri buat nyimpenin. Janji bakal ngasih ke dia kapanpun dia butuh. Tapi Seiji bilang kalau Seika punya kebiasaan belanja impulsif. Setelah itu, Seika ngajak Yoshioka ke restoran. Dan pas dia lagi beli makan siang, Yoshioka mikir, kalau dengan 25 Ria, dia bisa bayar utangnya ke Seika, dan bertahan hidup sendiri. Jadi dia nggak perlu bareng mereka lagi. Dia mikir ini bakal jadi makan terakhir mereka bareng. Tapi tiba-tiba Seika balik, dan ngasih dia burger besar. Nyuruh dia buat nunjukin rasa terima kasih. Dia ngucapin makasih, yang bikin Seika senang. Jadi dia mikir Seika pasti seneng ngobrol sama dia. Ingat gimana Seika awalnya jutek, tapi sekarang udah berubah total. Seika ngaku kalau dia jatuh cinta sama burger 2 hari yang lalu. Yang bikin Yoshioka sadar kalau Seika baru aja makan burger pertamanya. Jadi dia mikir Seika pasti cewek rumahan banget. Seika nanya tentang statusnya dan Yoshioka bohong kalau statusnya biasa aja. Jadi Seika mikir sayang banget, Yoshioka nggak merhatiin pas kustomisasi karakter. Dia ngejelasin kalau dia nemu trik di mana nurunin status penampilan, nambahin poin bonus. Dan Yoshioka mikir Seika nggak nurunin penampilannya. Tapi Seika ngungkapin kalau dia ngatur penampilannya jadi minus 16, Yoshioka nggak ngerti gimana bisa. Seika tetap cantik, meskipun begitu. Jadi Seika ngungkapin kalau di catatan khusus, di bawah statusnya, dia minta buat jadi cantik. Yoshioka kaget denger ini. Mikir harusnya dia bisa pakai trik itu, biar kelihatan kayak model ganteng. Tapi dia bahkan gak inget namanya. Dia tiba-tiba lihat kucing dan bilang, kalau dia belum pernah lihat kucing sedekat ini. Jadi Yoshioka nyuruh dia buat deketin dan megang kucingnya. Seika bangun, dan mulai lompat-lompat, karena akhirnya dia bisa berdiri. Yang bikin Yoshioka kaget, tapi tiba-tiba Seika kesandung. Jadi Yoshioka buru-buru mau nahan badannya. Tapi Seika berhasil, seimbang lagi, dan nanya ada apa. Jadi Yoshioka ngeles kalau dia lagi olahraga dan Seika pergi buat ngelus kucing. Itu, Yoshioka pergi ke toilet dan mulai nangis pas inget tadi. Pas Seika bilang dia pengen jadi cantik, dia megang tangannya bukan mukanya. Jadi dia mikir Seika pasti kena penyakit yang nyerang tangan dan kakinya. Dan dia ngerasa sedih banget cewek semuda itu harus ngalamin hal kayak gitu. Tapi tiba-tiba, dia inget kalau dia punya gelar dewa absolut, jadi dia mikir udah tugasnya buat ngebantuin Seika. Seika mulai ngetok pintu, nanya apa Yoshioka sakit perut. Jadi, Yoshioka bilang dia bakal segera keluar tapi dia mikir. Seika kurang pengalaman sosial, karena dia terbaring di tempat tidur di kehidupan sebelumnya. Dia sadar kalau Seika bakal jadi sasaran empuk buat penjahat. Jadi, dengan gelar dewa absolut, dia mau mastiin Seika aman. Dia keluar dari toilet dan nemuin Seika nungguin dia karena khawatir sama kesehatannya. Mereka gabung lagi sama kelompoknya, dan Seiji nyaranin mereka buat nentuin pekerjaan mereka. Karena itu, bakal bantu dalam pertempuran. Seiji milih jadi pahlawan. Karena itu tujuannya, sementara Rizu milih jadi penyihir, dan dia mikir Yoshioka harusnya jadi petarung epik. Seika nyela mereka dan bilang dia juga mau jadi pahlawan. Tapi Yoshioka nanya, apa dia mau jadi petarung epik kayak dia? Tapi Seika bilang dia nggak tertarik. Dan mereka semua pakai perlengkapan baru. Setelah mereka ganti kelas, Seika nyamperin Yoshioka dan dengan bangga bilang kalau dengan baju barunya, dia udah berubah jadi penyihir hebat. Yoshioka bilang, Seika kelihatan keren. Dan dia seneng, Seika akhirnya mutusin buat nggak jadi pahlawan.
kelompok itu ngadain rapat di mana Seiji bilang, mereka bakal pergi ke kerajaan Valeria, dan dia ngumumin kalau mereka nggak boleh banyak jajan. Yang bikin Seika sedih. Seika ngajak Rizu main lompat tali dan Rizu setuju. Jadi mereka mutusin buat pergi ke taman. Sementara Yoshioka seneng lihat mereka akur. Kita balik ke momen pas mereka berdua pergi ke toko senjata. Tapi Seika kelihatannya tertarik sama senjata buat petarung. Jadi Yoshioka bilang kalau penyihir jarang pakai senjata, dan dengan bantuan si penjual, dia berhasil ngebujuk Seika buat beli tali lompat. Yoshioka nunjukin cara mainnya dan Seika kaget lihat dia bisa gerak lincah meskipun badannya besar. Tapi dia sadar kalau Seika lagi mikirin sesuatu. Ternyata Seika bilang dia mau ngajarin Rizu, tapi dia ngerasa Rizu terlalu jaga jarak. Yoshioka sadar kalau mereka pasti pengen punya privasi. Karena mereka semua kan kabur dari kehidupan lama mereka. Tapi dia dapat ide yang mungkin berhasil. Kita balik ke masa sekarang, pas Yoshioka ngamatin dua cewek itu main. Sambil ngumpet di balik semak-semak, dan Rizu dengan gampang nguasain skill itu. Tapi pas Seika minta dia buat ngenalin diri, tiba-tiba Rizu diem. Jadi Seika mutusin buat manggil dia Litz, karena kedengarannya kayak angin sepoi-sepoi. Rizu lanjut main lompat tali. Tapi dia lompat sampai ke langit, dan semua orang kagum sama akrobatiknya. Pas dia mendarat, semua orang ngerubungin dia dan mulai muji-muji. Minta dia buat gabung sama kelompok mereka. Tapi tiba-tiba Seika mulai nangis. Jadi Yoshioka keluar dari persembunyiannya. Orang-orang mikir dia jelek banget, sampai harus ditangkap. Tapi Rizu bilang kalau dia anggota partinya. Yang bikin mereka susah percaya. Yoshioka bilang ke Rizu, harusnya dia lebih peka dan setidaknya jawab pertanyaan Seika. Karena gak sopan ngacangin orang, tapi Rizu minta maaf, dan lari pergi. Setelah itu, Seika nemu pesan dari Rizu, yang minta maaf atas kelakuannya. Dan dia makasih ke Seika buat nama panggilan indah yang Seika kasih. Dia mau temenan sama Seika, yang bikin Seika seneng, dan dia pergi nyari Rizu, sementara Yoshioka sadar kalau Rizu lagi ngumpet. Jadi dia nyuruh Rizu keluar. Rizu bawa dia ke ruangan lain, di mana dia melakukan sujud sambil lompat sebagai permintaan maaf. Jadi Yoshioka bingung. Apa dia nggak bisa sujud dengan benar? Dia bingung kenapa Rizu minta maaf. Jadi Rizu ngaku kalau dia tahu nama belakang Yoshioka bukan Sasaki. Dan bilang kalau Yoshioka itu sales yang ketemu Seiji di dunia mereka sebelumnya. Yoshioka bingung. Gimana Rizu bisa tahu nama aslinya? Jadi Rizu ngungkapin kalau dia punya kemampuan dari catatan khususnya yang ngebolehin dia baca jendela status orang lain. Jadi Yoshioka sadar kalau Rizu pasti tahu segalanya tentang dia. Termasuk status dewa absolut, dan kelemahannya di sekitar cewek. Dia nanya apa Yoshioka tahu tentang masa lalu Seika. Ngungkapin kalau dialah yang ngehancurin Seika, dan dia di sini buat nebus kesalahannya. Dia ngungkapin kalau dia itu bagian dari program AI. Di dunia sebelumnya, di mana dia ketemu Seika dan meskipun dia ngarepin kebahagiaan semua orang, Seika malah terluka dalam kecelakaan. Yoshioka bingung, apa itu program AI yang sama? Yang ngehancurin perusahaan Sage. Jadi Rizu ngungkapin kalau Seiji itu sebenarnya kakaknya. Tapi karena penampilan Rizu beda banget dari dunia sebelumnya, Seiji nggak bisa ngenalin dia, dan Yoshioka mikir itu masuk akal, karena Seiji juga nggak bisa ngenalin dia. Rizu nyebutin gimana dia dengar kalau Yoshioka bisa bikin orang lain senyum. Jadi dia nyariin Yoshioka, tapi Yoshioka ragu, apa Rizu ngomong jujur. Jadi Rizu ngungkapin kalau dia nggak bisa bohong. Karena itu harga penebusannya di catatan khusus, dan dia minta bantuan Yoshioka buat bikin Seika dan Seige senyum. Yoshioka mikir mereka berdua polos, dan bakal jadi sasaran empuk penjahat. Jadi dia mutusin buat kerjasama bareng Rizu. Rizu motong rambutnya, ngejelasin kalau dia ngelakuin itu karena udah janji sama diri sendiri. Dan Seika juga pernah bilang, kalau rambut pendek, lebih cocok buat dia. Dia mikir itu bakal bantu dia akrab sama Seika dan Yoshioka. Lihat kalau Rizu punya tekad kuat buat bantu teman-teman mereka, jadi Yoshioka sadar kalau dia bisa percaya sama Rizu. Besoknya, kelompok itu siap-siap buat pergi ke kerajaan Valeria, dan Seiji naruh barang bawaan mereka di atas hewan aneh yang gak ada di dunia lama mereka. Rizu gabung sama mereka dan Seika suka potongan rambut barunya, jadi dia mulai ngobrol sama Rizu, yang bikin Yoshioka seneng buat mereka. Di jalan, mereka ketemu monster dan Seika ngalahin beberapa pakai sihirnya. Tapi ada elang nyerbu, mau nyerang dia. Jadi Seiji cepet-cepet datang dan bunuh elang itu. Ada monster mau nyerang mereka dari belakang, tapi Rizu bunuh pakai panahnya. Dan mereka sadar kalau mereka udah ngabisin semua monster. Seika jadi pede karena bakat. Sihirnya mulai kelihatan. Tapi Seiji sadar udah mulai gelap, jadi mereka harus bikin tenda.
Kita jadi tahu kalau mereka milih rute yang lebih curam, gara-gara permintaan Seika. Dan mereka akhirnya nemu gua buat nginep. Dia ngebersihin lantai, sambil bilang kalau ini pertama kalinya dia camping. Jadi Seiji nyaranin buat bagi tugas dan Seika mutusin buat mancing. Yoshioka nemenin dia, dan mereka duduk di dekat sungai. Tapi nggak dapet apa-apa. Seika bilang dia mau jadi nggak cengeng lagi. Karena kadang dia nangis tanpa alasan, yang menurutnya menyedihkan. Tapi Yoshioka bilang kalau kadang orang nangis, karena hati mereka tersentuh sama sesuatu. Dia mikir, kalau Seika nggak ngerti kenapa dia nangis. Dia harusnya nanya ke diri sendiri, apa yang bikin hatinya tergerak. Jadi dia nangis lagi. Mereka diganggu sama Rizu, yang bilang kalau apinya udah siap, tapi Seika bilang mereka belum dapat ikan. Jadi Rizu ngeluarin busurnya dan nembak ikan di air. Yang bikin dia berhasil nangkep ikan, dia ngasih ikannya ke Seika, yang langsung pergi ke kemah. Sementara Rizu bilang kalau Shika selalu seneng kalau bareng Yoshioka. Jadi dia percaya kalau kakaknya benar tentang Yoshioka. Karena Yoshioka bisa bikin orang lain senyum. Dia lihat asap dari kemah mereka. Jadi dia mikir mereka harusnya pergi. Tapi Rizu minta dia buat rahasiain identitasnya buat sementara waktu. Karena bisa-bisa kelompok mereka pecah. Kalau yang lain tahu, mereka akhirnya sampai di kemah di mana. Semua orang nikmatin makanan mereka. Dan Yoshioka nanya Seiji tentang tujuan perjalanan mereka. Jadi, Seiji sadar kalau mereka nggak punya tujuan yang jelas, tapi bilang kalau mereka bakal cari tahu langkah selanjutnya pas sampai di Valeria. Tiba-tiba, mereka dengar suara langkah kaki, dan mereka lihat cewek terluka namanya Rea, yang pingsan karena lukanya. Kita kembali ke saat dia dikejar oleh dua pria yang ingin menghukumnya. Tapi dia bersembunyi di balik pohon, karena dia tidak dalam posisi untuk melawan. Dia ingat bagaimana semua ini terjadi, karena dia bersumpah untuk membunuh semua gadis cantik karena pacarnya meninggalkannya demi mereka dan mereka tidak pernah memperlakukannya dengan hormat. Kita kembali ke masa sekarang. Saat Rea bangun dan menemukan Seiji duduk di sebelahnya. Dia memberitahunya bahwa Seika menggunakan sihir penyembuhan untuk membantunya pulih. Jadi dia bilang itu keren. Tapi Seika bilang harusnya dia bilang makasih. Malah Rea nyuruh mereka mindahin dia lebih dekat ke api unggun. Dan Yoshioka lihat Seika sedih gara-gara respon kasarnya. Tapi Yoshioka mikir, Seika harusnya lebih hati-hati sama orang asing. Kita lihat pas Seiji minta Yoshioka bawain air buat Rea. Rutsa ngasih tahu Yoshioka tentang catatan khusus. Rea yang isinya janji buat bunuh semua cewek cantik. Jadi mereka takut Rea bakal ngincer Seika. Saat ini, Seiji nawarin Rea makanan. Tapi Seika megang mangkoknya dan nawarin buat ngedinginin. Tapi itu malah bikin Rea marah. Rea coba ngambil senjatanya. Tapi Rizu udah ngelucutin senjatanya dan ngawasin mereka. Seiji nanya gimana Rea bisa luka. Jadi, Rea cerita kalau kelompoknya diserang, dan mereka harus misah setelah lari buat nyelamatin diri. Seiji bilang dia bakal ngelindungin Rea sampai tujuan. Tapi Rea ragu apa dia bisa percaya sama Seiji. Jadi, Seika bilang ke dia kalau Seiji nggak akan pernah ngehianatin siapapun. Seiji nanya ke Rea apa dia udah ngerasa lebih baik. Jadi Rea bohong kalau dia agak demam, dan nanya apa, Seika bisa nganterin dia ke sungai. Seiji nawarin bantuan. Tapi Rea malah bikin dia kaget dengan manggil dia mesum yang mau lihat dia mandi. Jadi, Seiji jadi gugup tapi, PA Yoshioka Rea nyuruh dia menjauh, karena dia bakal teriak kalau Yoshioka nyentuh dia. Seika jadi bingung apa. Yoshioka juga mesum dan mereka berdua ngerasa malu. Jadi Rizu nawarin buat ngebantuin dia, tapi Rea mikir Rizu serem. Dan Yoshioka ingat kalau Rizu nggak bisa bohong gara-gara catatan khususnya. Tapi Yoshioka sadar kalau itu juga berlaku buat mukanya. Jadi Rizu nggak bisa pura-pura berekspresi. Raya minta Seika buat nemenin dia ke sungai, dan Seika setuju. Tapi Seika ngembaliin senjatanya, bilang kalau mereka mungkin ketemu monster. Rizu ngikutin mereka, dan Yoshioka mikir dia juga harus pergi. Tapi Seiji ngelarang dia. Jadi Yoshioka ngejelasin kalau Rea itu berbahaya. Seiji setuju kalau mereka bakal kena masalah kalau sembarangan deketin Rea, dan dia mikir Seika bisa jaga diri. Jadi mereka harusnya lanjut makan sambil nunggu. Tapi Yoshioka sadar kalau Seiji nggak tahu tentang catatan khusus Rei. Jadi dia harus ngelakuin sesuatu sendiri. Dia pakai kecepatan supernya buat bolak-balik antara sungai dan kemah. Jadi Seiji mikir dia lagi ngeglitch. Tapi Yoshioka nipu Seiji biar mikir dia capek dan pakai mantra tidurnya buat bikin Seiji tidur. Rea minum air segar, yang bikin dia merasa lebih baik. Dan dia bilang, Seiji itu keren, tapi masih kurang pengalaman. Dia berharap bisa gabung sama kelompok mereka. Yang bikin Seika seneng banget,
karena dia pengen Rea ada di party mereka, tapi Rea bilang itu nggak bisa terjadi. Karena dia nulis di catatan khususnya kalau dia bakal bunuh cewek-cewek cantik. Seika mikir dia nggak cantik, dan nanya apa dia ngelakuin hal buruk ke Rea. Jadi Rea ngejelasin kalau bukan gitu, tapi dia nggak bisa ngelawan apa yang udah dia tulis buat dirinya sendiri. Dia ngungkapin kalau ngelihat cewek cantik bikin dorongan tak terkendali di kepalanya, dan dia udah ngelakuin hal-hal buruk yang nggak bisa dibatalin. Jadi Seika mulai nangis. Nanya kenapa dia nulis hal seburuk itu. Jadi Rea cerita kalau cewek-cewek cantik di dunia lama, mereka ngerebut pacarnya, dan bikin dia jadi bahan tertawaan. Dia ngungkapin kalau sejak dia sampai di dunia ini, dia udah ganti-ganti party, dan ngabisin cewek-cewek cantik. Tapi dia mikir semuanya bakal berakhir malam ini, karena dia bakal gabung sama kelompok mereka. Setelah dia bunuh Seika, dia siap-siap buat nyelesainnya. Tapi Rizu nembak pedangnya sampai lepas dari tangannya. Jadi dia coba ngambil lagi, tapi Yoshioka ngalangin, bilang kalau dia udah mentok. Tapi tiba-tiba, Seika mulai bersinar. Jadi mereka bingung ada apa. Dan mereka ngeliatin Seika berubah jadi malaikat. Seika deketin Rea yang ngancem bakal bunuh dia kalau deket-deket. Tapi Seika tahu kalau Rea sebenarnya nggak mau ngelakuin itu. Dan Rea ngaku kalau catatan khususnya maksa dia buat bunuh cewek cantik. Yoshioka ngerasa kasihan sama Rea. Karena dia tahu mereka nggak bisa ngubah catatan khusus. Dan Seika nawarin buat bantu nyelesain masalahnya. Raya nyuruh dia jangan deket-deket. Tapi Seika pakai mantra penyembuhannya buat numbuhin lagi tangan Raya yang hilang, dan Yoshioka mikir itu keajaiban. Karena dia aja nggak bisa regenerasi anggota tubuh yang hilang. Padahal dia dewa absolut. Seika ngungkapin kalau dia nulis keinginan di catatan. Khususnya biar dia bisa berubah jadi malaikat buat nyembuhin teman-temannya dan bantu mereka dapetin lagi apa yang hilang. Dia cerita kalau di dunia sebelumnya, dia punya luka besar di mukanya, dan dia kehilangan salah satu matanya. Jadi dia tahu gimana rasanya kehilangan sesuatu yang harusnya dia punya. Dia bilang ke Rea, kalau dia nggak bisa nyembuhin luka di dalam hatinya. Tapi Rea teriak, suruh dia berhenti pura-pura jadi temen dan bilang, kalau dia nggak bisa bunuh Rea. Karena Rea jelek, Rea lari. Jadi Rizu mulai ngikutin dia dan Seika pingsan, pas balik normal. Jadi Yoshioka nangkep dia. Mikir Seika pasti ketakutan. Dan dia bilang Seika udah ngelakuin hal yang hebat, kita lihat Rea lagi di atas pohon. Dan dia siap-siap mau nyongkel matanya. Tapi tiba-tiba Yoshioka ngalangin dia. Ngaku kalau dia bisa nemuin Rea berkat Rizu. Dia mikir itu satu-satunya cara buat berhenti bunuh cewek cantik. Tapi Yoshioka nggak mau dia nyakitin diri sendiri dan nawarin kesepakatan. Dia ngungkapin kalau dia bisa ngilangin penglihatannya tanpa nyakitin. Tapi Rea nggak percaya. Jadi Yoshioka nunjukin sihir gelap tingkat tingginya. Ngejelasin kalau itu bisa nyegel salah satu dari 5 indera. Jadi dia bisa pakai itu buat bikin Rea buta. Dan dia ngungkapin kalau sihir cahaya bisa ngilanginnya. Tapi dia nyuruh Rea buat hidup lebih kuat. Sebagai gantinya, dia nanya kenapa Yoshioka sampai segitunya cuma buat Engelendongen Seika. Jadi Yoshioka ngungkapin kalau dia juga salah ngisi catatan khususnya. Dan awalnya, dia mau ninggalin party karena dia nggak percaya sama orang. Tapi Seika nyentuh hatinya dengan kebaikannya, dan dia mau balas budi. Jadi dia mutusin buat tetap di party buat ngelindungin Seika. Rea ngungkapin kalau dia cemburu sama Seika karena Seika punya party yang isinya orang-orang hebat. Jadi Yoshioka nanya apa Rea mau gabung, tapi Rea ngejelasin kalau dia nggak bisa karena udah nyakitin banyak orang. Jadi dia mikir, dia harus sendirian. Nyuruh Yoshioka buat pakai sihirnya, buat bikin dia buta. Setelah itu, Seika bangun dan Yoshioka nyeritain semua yang terjadi. Tapi Seika nggak percaya dia punya kekuatan spesial. Dia mau pakai kekuatan itu buat bantu orang. Tapi Yoshioka nyaranin buat rahasiain. Karena penjahat bisa aja coba nyuri kekuatannya. Yoshioka ngejelasin kalau dia ngasih nasihat karena Seika baru 17 tahun. Dan nambahin kalau Seika juga cantik. Jadi dia sasaran penjahat. Seika bingung apa yang harus dilakuin. Jadi Yoshioka ngejelasin kalau dia nggak nyuruh Seika buat curiga sama semua hal. Tapi buat kenal sama orang-orang yang dia hadapin, biar bisa tahu kalau mereka punya niat jahat. Dia janji bakal lebih hati-hati. Dan Yoshioka bilang buat manggil dia kalau lagi ada masalah, biar dia bisa langsung datang. Seika makasih karena udah jagain dia dan ngajak salaman. Tapi Yoshioka tahu dia bakal kena damage kalau nyentuh Seika. Dia mutusin buat tetap salaman dan nahan sakit sambil coba nggak ngeremukin tangan Seika. Besoknya, Yoshioka bilang ke Seiji kalau Rea pergi tadi malam, dan ngungkapin kalau Rea ninggalin pesan di pohon. Makasih karena udah nyembuhin lukanya. Seiji bilang kalau dia pengen nganterin Rea, tapi Yoshioka bilang nggak apa-apa,
karena Rea seneng pas pergi. Dan dia ngungkapin kalau Rea bilang sesuatu tentang nemuin jalannya sendiri. Setelah itu mereka pergi ke Valeria dan Seika. Seneng banget, pengen lihat kayak apa tempatnya. Tapi Yoshioka inget obrolannya sama Rizu. Dia cerita ke Rizu tentang apa yang terjadi sama Rea dan Rizu. Nggak percaya kalau Seika bisa berubah jadi malaikat. Tapi Yoshioka bingung kenapa Rizu nggak tahu soal itu, padahal dia bisa baca catatan khusus semua orang. Jadi dia ngejelasin kalau catatan Seika nggak nyebutin apa-apa tentang transformasinya, dan ngungkapin kalau kasus Seiji beda karena Seiji nulis proses transformasi yang detail. Yoshioka pengen tahu apa yang tertulis di catatan khususnya. Bilang kalau dia pengen tahu kelemahannya. Jadi Rizu setuju buat nulis semuanya di kertas, tapi Yoshioka bingung kenapa. Rizu bersikap aneh. Dia bilang Rizu bisa ngelakuinnya setelah Seiji nentuin tujuannya buat perjalanan ini. Ungkapin kalau dia mau ngumpulin info di kota, biar bisa tahu apa yang harus mereka lakuin. Tapi Yoshioka bilang kalau dia mau Seiji jadi raja, dan ngejelasin kalau Shiro pernah cerita gimana temennya ngambil alih tahta. Jadi dia mikir petualang reinkarnasi bisa nguasain negeri ini. Dia ngejelasin kalau Seika dan Seiji sama-sama polos. Tapi Seiji tetap polos, meskipun tahu betapa kelamnya dunia. Jadi Yoshioka mikir, Seika bisa hidup lebih baik kalau Seiji jadi penguasa. Rizu mikir, Yoshioka yang harusnya jadi raja. Tapi Yoshioka ngejelasin kalau dia nggak cocok karena dia bukan pemain tim kayak Seiji. Ngungkapin kalau dia lebih suka kerja sendiri. Dia mikir Seiji bakal jadi raja yang lebih baik, dan Rizu minta dia buat jagain kakaknya. Jadi Yoshioka bilang, mereka harus kerjasama, balik ke masa sekarang. Yoshioka mikir, buat bantu Seika dan Seiji, naikin level. Dan Seiji bilang, mereka udah hampir sampai Valeria, tapi mereka lihat sekelompok monster ngehadang jalan mereka. Semua orang maju, tapi Yoshioka bilang, dia harus ngikat tali sepatunya. Jadi dia bilang ke teman-temannya kalau dia bakal nyusul. Yoshioka sadar, kalau Yoshioka bohong, karena sepatunya nggak ada talinya. Tapi Seika percaya, dan langsung lari ke depan. Para monster siap-siap buat ngelawan dia. Tapi Yoshioka ngelindungin dia pakai dinding anginnya, dan bilang, jangan lari-lari. Dia lihat Seiji lagi, coba berubah. Tapi tiba-tiba Seiji sadar kalau bajunya bakal rusak kalau dia berubah jadi Aldin. Jadi dia buka bajunya dan lipat dulu sebelum coba lagi. Yoshioka sadar bakal butuh waktu buat Seiji berubah. Jadi dia nuntun yang lain ke menara di mana dia ngasih mereka buff pakai berkatnya, yang bikin mereka bisa ngalahin goblin yang datang. Dia lihat monster-monster manjat tangga, dan dia nggak mau ngabisin mereka semua, karena dia mau teman-temannya naik level. Jadi dia manggil golem lumpurnya buat ngelawan mereka. Seiji akhirnya berhasil berubah dan dia lari ke teman-temannya. Nanya apa mereka baik-baik aja. Seika nanya dia siapa. Jadi dia ngaku kalau dia pahlawan pengembara bernama Aldin dan bilang serahin semuanya ke dia. Dia ngelempar monster-monster itu dan semua orang kagum sama kekuatannya. Tapi tiba-tiba muncul golem raksasa. Dia coba motongnya pakai tangannya, tapi nggak berhasil. Dan dia nuduh golem itu udah nyegel tangannya. Tapi dia bilang dia nggak bakal nyerah karena udah janji nggak bakal ngehianatin teman-temannya, dan dia ngabisin monster-monster itu pakai pedangnya. Setelah itu, Seika cerita ke Seiji tentang Aldin, dan dia mikir Aldin itu hebat banget. Bilang dia mau makasih karena udah nyelamatin mereka. Seiji pura-pura bego, tapi bilang kalau perasaan Seika pasti sampai ke Aldin, dan dia teriak nama Aldin, manggil dia pahlawan. Jadi Yoshioka sadar kalau Seiji itu kekanak-kanakan. Jadi dia ragu, apa harus beneran bantu Seiji jadi raja? Mereka sampai di kota Valeria dan Yoshioka bilang kalau kota ini kayak provinsi. Tapi dia kaget lihat ada kastil dengan pusat lowongan kerja di sebelahnya. Mereka ngasih hewan bawaan mereka ke seorang pria yang nyuruh Seiji ngisi formulir. Tapi pria itu mikir, Yoshioka juga hewan. Jadi, dia bilang nggak bisa nyimpen Yoshioka di situ. Seiji ngejelasin kalau Yoshioka itu anggota party dan pria itu kaget denger ini. Tapi Seika bilang kalau salah satu hewan di situ mirip Yoshioka. Yoshioka lihat hewan itu juga jelek. Tapi Seika mikir hewan itu lucu, dan dia main sama hewan-hewan itu. Pas Yoshioka sadar kalau Seika nganggap semua hal itu menarik, mereka keliling kota dan Yoshioka bilang dunia ini kelihatan keren. Tapi sebenarnya tempat yang sulit buat hidup, karena monster nggak ngedrop uang, dan semua orang perlu beli makan buat bertahan hidup. Jadi dia sadar kalau partinya perlu cari sumber penghasilan dan mikir dia harus bantu Seiji dan Seika dapat uang tanpa ngungkapin kekuatannya. Malam itu, Seiji ngungkapin kalau dia udah nanya-nanya di kota dan sadar kalau mereka harus cari kerjaan buat dapat uang.
Seiji bilang mereka perlu dapat penghasilan minimal 200 yen per bulan, dan Yoshioka nggak percaya, mereka harus nyari kerja. Bilang ke Seiji kalau masih ada kerjaan dengan gaji tinggi. Yoshioka ngungkapin kalau dia pergi ke pusat lowongan kerja, dan lihat posisi yang gajinya jutaan yen per bulan. Tapi dia mikir itu kelihatan mencurigakan, karena terlalu bagus buat jadi kenyataan. Seiji bilang kalau kerjaan aneh biasanya nggak butuh pengalaman buat dapat gaji gede, dan dia nanya Yoshioka apa mau ke kasino. Jadi dia bingung, apa Seiji mau judi? Tapi Seiji ngejelasin kalau dia cuma berencana ngumpulin info, karena dia udah nanya di kota, jadi dia tahu kalau orang nggak dapat banyak uang dari kerjaan biasa. Tapi dia mikir, dia bisa nemuin orang kaya di kasino, dan dia pengen tahu gimana cara mereka dapat uang. Bilang ke Yoshioka kalau dia berencana nemuin jalan terbaik buat party mereka. Mereka mutusin buat pergi ke kasino, di mana Seika main roulette. Tapi dia bilang kalau dia mulai pusing. Seorang cewek nanya Yoshioka, apa dia mau minum? Tapi cewek itu jijik sama penampilan Yoshioka, dan langsung pergi. Jadi Yoshioka sadar bakal susah buat dia ngumpulin info. Dia lihat Seiji udah mulai nanya-nanya, sementara Rizu pakai skillnya buat baca jendela status orang lain, dan dia lihat sesuatu yang menarik perhatiannya. Seika menang game itu dan Yoshioka bilang dia seneng buat Seika, tapi Seika malah masang semua taruhannya, dan akhirnya kalah semua. Setelah itu, Yoshioka nanya, berapa banyak uang yang Seika habisin? Tapi Seika bilang dia nggak yakin. Jadi dia ngingetin Seika, kalau dia mulai dengan 5 juta yen. Seika ngecek kantongnya dan bilang dia masih punya 3 juta. Jadi dia sadar kalau Seika kalah banyak uang. Tiba-tiba seorang pria bernama Kajita nyamperin Seika dan ngaku kalau dia manajer kasino. Dia mikir Seika pasti kaya, dan Seika bilang itu benar. Jadi dia sadar kalau dugaannya benar. Ngaku kalau dia udah ngamatin Seika. Dia ngajak Seika buat ngobrol 4 mata, tapi Yoshioka mikir dia mencurigakan. Jadi dia nanya apa dia boleh ikut. Kajita mikir dia pasti pengawal Seika. Jadi dia ngebolehin. Yoshioka ikut dan kita lihat mereka di ruangan Kajita, di mana Kajita bilang kalau dia kagum sama cara Seika berjudi. Dia bilang Seika pasti kaya, karena dia masang semua taruhannya tanpa ragu. Dan Seika senang dengar itu. Tapi Yoshioka mikir itu bukan pujian. Kajita bilang dia punya sesuatu yang spesial buat Seika. Dan dia nunjukin pas panggung ekstra. Belum. Kalau Seika bisa pakai itu buat main game yang nggak bisa dimainin pelanggan lain, dia nyebutin kalau biasanya orang bayar 2 juta yen buat itu, tapi dia bilang, Seika bisa dapetin gratis kalau dia nerima. Dan Seika bingung kenapa dia yang dipilih. Jadi, Kajita ngejelasin, kalau itu karena dia bisa ngerasain semangat Seika buat berjudi. Tapi Yoshioka tahu kalau Seika lagi ditipu, dan dia nyuruh Seika buat diskusiin semuanya sama Seiji sebelum nerima kartunya. Seika mutusin buat ngikutin nasihatnya, dan Kajita nyuruh dia buat ngenalin temen-temennya. Mikir mereka pasti kaya juga. Tapi Seika bilang kalau dia lebih kaya dari mereka. Kajita nuru. Seika jangan bilang ke pelanggan lain tentang tawarannya dan bilang kalau dia nunggu kabar dari Seika. Jadi Seika mikir Kajita orang baik. Seika pergi buat nyari Seiji sementara Yoshioka nanya Rizu tentang Kajita. Jadi, Rizu ngungkapin kalau Kajita itu orang jahat, karena dia baca catatan khususnya, dan di situ disebutin kalau Kajita mau ngambil segalanya dari orang kaya. Malam itu, Seiji bilang ke Seika kalau dia curiga sama Kajita, dan Yoshioka bilang kalau Kajita itu jago ngomong yang pinter bikin orang ngerasa spesial. Dia mikir Kajita itu berbahaya, dan Seika bingung, gimana Yoshioka bisa tahu itu. Tapi Yoshioka nggak mau bilang tentang skill Rich. Jadi dia cuma bercanda bilang kalau dia detektif Seiji. Nunjukin lowongan kerja yang mencurigakan, dan bilang kalau semuanya berhubungan sama kasino. Ngungkapin kalau dia udah wawancara orang-orang yang ngelamar. Dia bilang kalau kontak personnya beda-beda buat tiap lowongan, tapi semua tugas kerjanya di kasino. Dan dia ngungkapin kalau orang-orang yang dia wawancara nggak lolos. Bilang kalau dia nggak bisa nemuin siapapun yang diterima kerja, tapi dia bilang kalau dia nemuin seorang pria bernama Kei, yang ngungkapin kalau temannya diterima kerja di kasino, dan tugasnya nyari penjudi. Tapi Seiji ngungkapin kalau pria itu sekarang hilang, dan Kai coba nyariin. Tapi dia sadar kalau rumah temannya itu tanah kosong, dan semua orang bersikap seolah-olah temannya nggak pernah ada. Yoshioka mikir orang-orang yang kerja buat kasino itu dihapus. Dan Rizu ngungkapin kalau dia nemuin sesuatu di pintu masuk kasino, tapi semua orang sadar kalau itu jari manusia. Dia ngungkapin kalau itu jatuh dari seorang pria yang bawa tas, dan Seiji sadar kalau kasino itu ngelakuin sesuatu yang mencurigakan. Jadi dia mikir mereka harus nyelidikin. Sake nawarin diri buat nyamar. Bilang ke semua orang
kalau manajer udah ngerekrut dia dan dia bilang kalau dia orang terkaya di party. Teman-temannya bilang itu berbahaya, tapi dia bilang kalau dia marah karena Kajita udah nipu dan nyakitin orang. Yoshioka berharap Seiji bakal ngelarang dia, tapi Seiji malah dukung keputusannya karena dia mikir cuma mereka yang bisa nyelesain kasus ini. Setelah itu, Yoshioka nanya Rizu tentang skill Kajita. Jadi Rizu ngungkapin kalau dia nggak tahu. Tapi kayaknya Kajita punya kemampuan buat lihat kebohongan. Dia ngungkapin kalau jendela, status Kajita aneh, dan bilang kalau dia belum pernah lihat yang kayak gitu. Nyuruh Yoshioka buat hati-hati sama kebohongan. Jadi Yoshioka mutusin buat nggak ngebluff kalau lagi sama Kajita. Dia makasih sama Rizu buat infonya, dan dia inget gimana Rei dikendaliin sama catatan khususnya. Tapi dia mikir Kajita nggak kayak Rei. Rizu bilang mereka harus bikin Kajita bayar, karena dia pakai kasino buat ngehancurin orang kaya, dan Yoshioka mutusin buat kerja sama bareng Rizu, karena dia tahu Kajita itu jahat. Rizu ngungkapin kalau dia udah berdoa buat party mereka, karena dia pengen mereka terus kerja sama, dan dia bilang kalau ada kejahatan sejati muncul di depannya, dia bakal pakai kekuatannya buat ngirim mereka ke neraka. Mereka mutusin buat nyusup ke kasino dan Seika nyamar jadi selebriti sambil inget gimana Yoshioka nyuruh dia buat nggak bohong. Karena Kajita bisa aja ngebalikin keadaan. Dia juga ngajarin Seika cara ngomong sama orang jahat, biar nggak ngasih info pribadi. Dan dia mikir mereka udah cukup siap buat ketemu Kajita. Tiba-tiba, Kajita nyapa Seika dan bilang, Seika kelihatan keren. Nanya apa Seika, udah mutusin buat nerima tawarannya. Jadi Seika bilang dia bakal jadi anggota, kalau Kajita bisa ngasih game yang pantas buat dia, dan Kajita seneng denger itu. Nyuruh Seika buat ngikutin dia ke kasino. Seika kelihatan gugup, tapi Yoshioka bilang, semuanya bakal baik-baik aja, karena dia bakal tetap di samping Seika. Kajita nuntun mereka lewat koridor, dan nyuruh Seika nunjukin kartunya di pintu masuk, biar bisa masuk ke panggung ekstra. Yoshioka tahu, kalau skill Kajita aktif, pas seseorang bohong sama dia. Jadi dia mikir mereka harus ngasih info sesedikit mungkin. Kajita nyuruh Seika nikmatin panggung ekstra sambil nunjukin ruangan yang indah. Dan Yoshioka sadar kalau stafnya lebih banyak dari pelanggan. Kajita ngenalin Seika ke seorang pria bernama Keto, yang bakal nemenin dia keliling. Tapi Keto salah pas ngenalin diri, karena dia gugup banget. Jadi Yoshioka mikir dia pasti anak baru. Tiba-tiba Kajita mulai ngobrol sama Yoshioka, dan nanya, apa dia juga mau main. Tapi Yoshioka mikir Kajita cuma mau ngumpulin info dari dia. Jadi dia bilang, dia nggak punya uang. Dia pakai penglihatan supernya buat lihat sekeliling dan lihat asisten Kajita lagi nyatet tentang Seika. Jadi dia sadar kalau Kajita mau tahu lebih banyak tentang Seika. Kajita nanya ke Yoshioka, apa levelnya di atas 70, dan Yoshioka tahu kalau dia nggak bisa bohong. Jadi dia jawab pertanyaannya secara samar. Tapi Kajita penasaran, apa statusnya tinggi. Jadi dia bilang, kalau dia habisin poinnya tanpa mikir dan ninggalin banyak angka nol. Yang sebenarnya benar, karena ada banyak angka nol di jendela statusnya. Asisten Kajita nyatet semua yang dia bilang. Tapi Yoshioka sadar, kalau mereka berencana pakai sihir buat ngehancurin dia, jadi dia sadar, kalau mereka mau ngalahin dia. Asisten Kajita bilang kalau dia dibutuhin di tempat lain. Jadi dia nyuruh Seika buat seneng-seneng. Janji bakal nunjukin pertarungan monster pas dia balik. Keto bilang dia bakal jadi pengawal Seika, dan dia cerita tentang game-game yang ada di panggung itu. Tapi Yoshioka lihat ada pria lain yang ngingetin dia sama bosnya, pas dia masih jadi budak korporat. Dia lihat Kajita bawa secari kertas yang nyebutin kalau dia punya rencana pembebasan, dan Yoshioka bingung itu apaan. Kato kesusahan jawab pertanyaan Seika, dan dia ngerasa tertekan banget. Jadi Yoshioka sadar, kalau semuanya berjalan lancar, karena tujuan mereka adalah buat tetap di situ, tanpa ngabisin banyak uang. Dia pura-pura sakit perut dan bilang, kalau dia harus ke toilet. Jadi Kato siap-siap mau nunjukin jalan, tapi Seika nyuruh dia buat tetap di situ. Dan jawab pertanyaannya, Yoshioka pergi buat nyelidikin Kajita, dan dia bikin penjaga tidur sebelum pakai skill transformasinya buat berubah jadi kelelawar. Dia lihat Kajita masuk ke sebuah ruangan. Jadi dia mulai ngikutin sambil pakai sihir dimensinya, buat ngawasin Seika, ngungkapin kalau dia bisa pakai sihir itu, buat nyamperin Seika kalau ada apa-apa. Kajita mulai ngobrol sama orang tuanya, dan kita jadi tahu, kalau mereka dulu susah secara finansial. Tapi mereka ngajarin dia buat hidup bahagia dan jujur. Dia selalu ngehormatin mereka, tapi suatu hari mereka nolak permintaan penggusuran. Jadi pengembang real estate mutusin buat nyingkirin mereka. Sejak saat itu, dia mulai benci orang kaya, dan setelah beberapa tahun, dia berhasil balas dendam, tapi dia sempat mikir buat ngakhirin hidupnya, karena
tujuannya udah tercapai. Tiba-tiba dia dapat undangan buat mulai hidup baru, dan dia mutusin buat nyoba. Tapi dia sadar, kalau dunia ini tetap nggak adil. Karena orang kaya bikin orang miskin menderita, dia mikir, uang udah ngerusak jiwa orang kaya. Jadi mereka harus dibersihin dengan rencana pembebasannya, yang bakal ngehukum mereka atas dosa-dosa mereka. Dan Yoshioka sadar, kalau Kajita udah ngabisin hidupnya buat balas dendam. Tiba-tiba, Kaito muncul dan bilang kalau Seika mau pergi. Karena menurutnya tempat itu ngebosenin. Kajita ngingetin dia tentang taktik mereka. Bilang kalau mereka harus bikin Seika kecanduan judi. Dan dia nanya temennya Kido, apa dia ngerti rencana mereka. Jadi temennya bilang iya. Tapi Kajita tahu kalau dia bohong. Jadi, dia bunuh temennya pakai sihirnya, dan nyuruh seseorang buat buang mayatnya. Dia bilang ke Kido, jangan bohong sama dia, dan nanya apa. Kido ngerti rencananya. Jadi Kido bilang kalau mereka harus biarin Seiko menang hari ini, biar dia ketagihan main. Kajita senang Kido ngerti rencananya, dan nyuruh dia buat terus kerja bagus. Tapi, Yoshioka sadar, kalau Kaito itu budak korporat. Yoshioka balik ke Seika, yang ngaku kalau dia baru aja menang 6 kali berturut-turut. Jadi sekarang dia punya 200 juta yen. Keto bilang, Seika nggak harus selalu masang semua taruhannya. Tapi Seika bilang itu prinsipnya, dan Yoshioka tahu kalau Seika bisa kehilangan semua uangnya dalam sekejap. Tapi rencananya, emang buat biarin Seika menang. Jadi dia nyuruh Seika buat terusin. Tapi tiba-tiba Keto pergi, dan Yoshioka tahu kalau dia bakal lapor ke Kajita. Yoshioka nyentuh chip, dan sadar kalau kutukan pendapatan nolnya nggak berlaku buat chip itu. Mikir mungkin karena itu bukan uang. Tapi tiba-tiba Kajita datang, dan mikir kalau dia bener soal Seika. Karena Seika kelihatan kayak pemain yang hebat, dia ngajak Seika main game yang lebih cocok. Bilang kalau taruhannya bakal lebih tinggi, dan bakal dimainin di Coliseum. Dia bawa mereka ke arena bawah tanah, dan semua orang dengar suara auman. Kajita bilang kalau permainannya itu pertarungan monster. Dia nunjukin monster-monsternya, dan ngejelasin kalau mereka bakal bertarung sampai mati. Jadi dia yakin ini bakal bikin adrenalin. Semua orang naik, salah satu monster gigit kandangnya. Jadi Seika takut, tapi Kajita nyuruh dia santai, dan pakai sihirnya buat bikin monster itu tenang. Yoshioka bingung, dari mana Kajita dapat monster-monster itu? Karena kelihatannya unik. Jadi Kajita ngungkapin kalau mereka dibuat di kasino, dan dia nanya, Seika apa mau main? Tapi Yoshioka bilang mereka harusnya biarin Saiji lihat monsternya, dan Seika ngejelasin kalau mereka harus pulang biar bisa cerita ke Saiji tentang gamenya. Kajita nyuruh Kaito buat nganterin mereka, dan pas mereka naik lift, Seika sadar ada memar di muka Kaito. Kaito ngejelasin kalau dia dapat itu pas bikin kesalahan dan bilang kalau dia baik-baik aja. Tapi Yoshioka tahu kalau Kajita yang mukul dia. Dia pakai sihirnya buat nyembuhin Kaito. Tapi Kaito bingung kenapa Seika ngelakuin itu. Jadi, Seika bilang itu karena dia penyihir hebat. Kaito tersentuh sama perbuatan Seika, jadi dia nyuruh Seika lari, dan jangan pernah balik ke kasino. Pas dia ngejelasin situasinya ke Seika, Seika sadar kalau Kajita ngincar dia, dan Kido ngungkapin kalau dia benci kerjaannya, tapi dia takut dibunuh. Jadi dia masih nurutin perintah. Kajita, Yoshioka nyuruh dia lari karena hidupnya dalam bahaya sekarang. Karena udah ngebocorin rahasia. Tapi dia ngejelasin kalau dia nggak bisa. Karena Kajita udah tahu segalanya tentang dia. Dia berharap ada pahlawan yang datang buat nyelamatin mereka, dan tiba-tiba Seiji muncul sebagai Aldin. Tapi Seika bingung kenapa Rizu bareng dia. Jadi Rizu ngejelasin kalau dia nyusup ke kasino sendirian. Tapi tiba-tiba Seiji muncul dan bilang dia bakal ngalahin manajer kasino. Mereka dengar penjaga datang. Jadi Seiji nyuruh cewek-cewek kabur lewat tangga, dan dia ngelepasin sayapnya pas masuk lift bareng Yoshioka dan Keto. Kido cerita ke Seiji tentang kekuatan Kajita. Ngungkapin kalau dia ngehukum pembohong dengan cara ngisep energi hidup mereka. Dan dia tahu kalau seseorang bohong karena targetnya bakal bersinar merah di matanya. Para penjaga lihat mereka pas keluar lift, dan nanya Kaito ada apa. Tapi Kaito nyuruh semua orang evakuasi, karena monster-monster bawah tanah mau ngamuk. Jadi orang-orang ninggalin kasino sementara. Kaito nuntun Saiji Yoshioka ke arena bawah tanah, di mana Kajita lagi ngejalanin rencana pembebasannya. Tapi tiba-tiba ada orang pakai lift, dan Kato bilang itu satu-satunya cara buat ke arena. Jadi mereka harus nunggu liftnya balik. Tiba-tiba Seika muncul dalam wujud malaikatnya, dan Sagi gak ngenalin dia. Jadi Seika ngenalin diri sebagai gadis matahari corona. Dia ngejelasin kalau dia di sini buat bantu,
karena ada cewek yang minta dia nyelamatin teman-temannya, dan dia ngungkapin kalau dia punya kekuatan penyembuhan. Seiji nyambut dia di kelompok, dan Yoshioka sadar kalau mereka berdua sama-sama aneh. Tapi iblis juga muncul, jadi Seiji nanya dia siapa. Seika bilang dia ketemu iblis itu tadi, dan Yoshioka sadar, itu Rizu. Tapi Rizu ngelarang Yoshioka ngasih tahu identitasnya, karena dia nggak mau yang lain tahu. Dia ngungkapin kalau dia pakai skillnya buat bikin senjatanya, yang menurut Seiji dan Seika keren. Jadi, dia pakai kekuatannya buat bikinin senjata buat mereka. Seiji nanya namanya, tapi dia bilang, dia nggak punya nama. Jadi Seiji mutusin buat manggil dia gadis iblis. Liftnya balik, jadi dia nyuruh Kendo buat evakuasi, sementara mereka ngurusin semuanya. Tapi Kendo nggak mau pergi. Yoshioka ngejelasin kalau mereka butuh Kendo buat jadi saksi karena ada pejabat pemerintah yang terlibat dalam kasus ini. Jadi Kato harus ngumpulin bukti tentang mereka. Kato nyuruh yang lain, hati-hati pas mereka naik lift dan Yoshioka ngaktifin buff-nya sambil bilang ke temennya kalau dia yang bakal ngadepin Kajita karena dia mau ngehukum Kajita atas perbuatannya. Kita lihat orang yang naik lift tadi lapor ke Kajita. Tapi Kajita nggak senang sama yang terjadi. Jadi dia pakai kekuatannya buat bunuh orang itu. Dan siap-siap ngadepin Yoshioka dan yang lainnya. Yoshioka nggak percaya Kajita bunuh anak buahnya sendiri. Dan dia bilang, kalau senjata nggak diizinin di kasino, nanya apa mereka mau ngelawan. Monsternya. Kajita ngungkapin kalau orang yang dia bunuh punya kekuatan penyembuhan dan kita lihat kalau sekarang dia bisa pakai kekuatan itu. Jadi Rizu sadar kalau Kajita bisa nyuri kekuatan orang yang dia bunuh. Seiji dan cewek-cewek siap-siap buat ngelawan dia. Tapi tiba-tiba Kajita matiin lampu. Jadi mereka bingung ada apa. Sebuah suara menyambut mereka di arena. Sementara Yoshioka sadar Kajita udah ngilang. Jadi dia mulai nyariin. Pas dia nyelamatin seorang pelanggan, seekor Chimera keluar dari kandangnya dan nyemburin api ke mereka. Tapi Rizu madamin apinya. Dan semua orang kagum sama skillnya. Chimera itu terbang ke atas, dan Rizu ngecek statusnya. Ngungkapin kalau itu monster level 80, dengan atribut kegelapan, jadi dia nyaranin buat nyerang pakai elemen cahaya. Seiji ngindarin api Chimera, dan berhasil nangkis bola api. Tapi dia sadar, bola apinya kena tempat Seika berdiri. Jadi dia khawatir. Tapi dia sadar, kalau Rizu berhasil nyelamatin Seika dan Rizu. Nyuruh dia buat terus gerak biar Chimera nggak bisa ngenain dia. Seiji terus ngindarin serangannya, dan Chimera coba nindih dia. Tapi Seiji ngancurin Chimera itu pakai pilar cahaya dan Yoshioka kagum, karena Seiji bisa menang meskipun beda level. Tapi Chimera itu nabrak dia sebelum ngilang. Jadi Seika nyembuhin dia, dan Yoshioka sadar momennya udah hancur. Rizu tahu kalau Seiji udah naik level, dan dia nyuruh Seiji buat naikin pertahanannya. Jadi Seiji sadar kalau Rizu bisa lihat statusnya. Si penyiar muji Seiji, karena udah ngalahin Chimera, tapi bilang kalau masih ada monster lain di arena, dan 2 Chimera lain keluar dari kandang mereka. Sementara Rizu ngungkapin kalau mereka berdua level 200. Seiji nyuruh Yoshioka buat ngejar Kajita, tapi Yoshioka pakai mantra debuffnya buat ngelambatin monster. Monster itu sebelum pergi, biar teman-temannya bisa ngalahin mereka. Kita lihat Kajita ketawa sambil nonton pertarungan dan dia bilang kalau dia mau membebaskan Seiji dan teman-temannya, tapi tiba-tiba Okas muncul di belakangnya. Jadi Kajita coba ngalahin dia, tapi Yoshioka dengan gampang nahan serangannya. Dan Kajita nanya apa yang Yoshioka lakuin di belakang panggung. Dia ngejelasin kalau dia cuma mau ngobrol, tapi dia lihat ada banyak telur di mana-mana. Jadi dia sadar kalau disitulah Kajita ngembang biakin monster-monsternya. Kajita coba nusuk Yoshioka dari belakang, tapi Yoshioka gampang banget nahan serangannya dan bilang ke Kajita kalau dia tahu apa yang terjadi di kasino. Nanya apa Kajita benci orang kaya. Jadi, Kajita ngejelasin kalau dia nggak suka mereka, karena mereka selalu bikin orang miskin menderita. Mikir mereka jahat, karena uang udah ngerusak mereka. Dia bilang jiwanya murni, karena dia udah ngerasain kemiskinan. Dan dia mikir dia harus nyucuin orang kaya, karena mereka udah jatuh ke dalam kebejatan. Yoshioka nyuruh dia nyerah, tapi Kajita mikir Yoshioka nggak bakal bisa ngelawan dia, karena dia udah level 521. Kajita mikir dia OP banget sampai tentara pun nggak bisa ngalahin dia. Tapi Yoshioka bilang, Kajita itu sama aja kayak orang kaya yang dia benci, karena dia bikin orang nggak bersalah menderita. Dia marah denger ini, sambil inget gimana orang kaya ngebunuh orang tuanya,
Tapi tiba-tiba Yoshioka nonjok dia sampai mental dan bilang kalau dia itu petarung epik. Kita balik ke Saiji dan teman-temannya. Dan kita lihat mereka mau ngelawan monster terakhir. Tapi Ritsu bilang kalau statusnya gila-gilaan, Seika nyembuhin Saiji, yang bertekad ngelakuin apa aja buat ngalahin monster itu. Biar mereka bisa ketemu. Yoshioka nyuruh Kajita nyerah. Sekali lagi. Tapi Kajita nolak dan manggil monster terkuatnya. Ngungkapin kalau level dan statusnya 999. Jadi dia mikir kekuatannya setara sama dewa. Dia bilang, dia nggak tahu gimana Oculus ngabisin poinnya. Tapi dia mikir, Oculus ngabisin semua poinnya buat skill bertarung. Jadi sihirnya pasti 0. Kajita bilang monsternya bisa pakai mantra, terkuat di dunia, dan monsternya ngeluarin petir para dewa. Yang nyelimutin Yoshioka pakai petir. Jadi Kajita mikir Yoshioka udah tamat. Tapi tiba-tiba Yoshioka pakai mantra bernama Northern Cross Blizzard yang ngebekuin ruangan dan nusuk monster itu pakai es. Dia melesat maju dan ngebela monster itu jadi 2 dan Kajita bingung apa yang baru aja terjadi. Jadi Yoshioka ngejelasin kalau petir para dewa itu cuma mantra terkuat kedua dan mantra badai. Salju yang dia pakai itu yang paling kuat di dunia. Kajita bingung gimana Yoshioka bisa pakai sihir. Karena harusnya dia petarung epic. Jadi Yoshioka ngejelasin kalau itu cuma gelar yang dikasih Seiji, ngungkapin kalau dia sebenarnya Dewa Maha Kuasa. Kajita tahu kalau Yoshioka nggak bohong, tapi nolak buat percaya. Jadi dia nyerbu Yoshioka, tapi tiba-tiba dia ditusuk dari belakang dan dia ngenalin senjatanya sebagai tombak. Ordonansi, seorang cewek bernama Karina tiba-tiba keluar dari portal dan bilang, Kajita harusnya nggak nyuri, dan bunuh salah satu staf mereka yang punya kekuatan buat nyatuin sihir monster. Kajita bilang dia ngelakuin semuanya buat Karina. Karena Karina bilang dia pengen lihat dewa lain, tapi Karina gak ngerti apa yang Kajita omongin. Jadi Kajita bingung, apa Karina bohong sama dia? Manggil Karina Dewa Maha Kuasa, dan Yoshioka kaget denger itu. Sadar kalau Karina sama kayak dia. Dia mikir Kajita udah mati, tapi dia nggak peduli. Dan nanya ke Yoshioka, apa dia mau ngobrol. Karena dia tahu Yoshioka juga Dewa Maha Kuasa. Yoshioka nyuruh dia menjauh. Jadi Karina nanya apa Yoshioka. Malu-malu. Tapi kita tahu kalau Yoshioka hati-hati, karena dia bisa mati kalau Karina nyentuh dia. Yoshioka nanya, kenapa Karina bunuh Kajita? Karena harusnya mereka di pihak yang sama. Dan Karina ngejelasin, kalau mereka berdua anggota kelompok bernama Tombak Ordonansi. Tapi dia bilang, kalau Kajita cuma cowok lain yang muja. Dia ngungkapin kalau senjata yang dia pakai buat bunuh Kajita itu cuma simbol, dan bilang kalau kelompok mereka itu aliansi. Orang-orang reinkarnasi yang nggak bisa hidup sebagai warga. Biasa, dia nyebutin kalau sebagian besar anggota mereka itu penjahat dan orang aneh yang bisa bikin kekacauan. Kalau mereka berbuat semaunya. Jadi, mereka mutusin buat bikin kelompok buat ngejaga ketertiban di dunia. Yoshioka nanya apa Karina yang bikin kelompok itu. Tapi Karina bilang dia cuma kerja sama bareng mereka buat nyingkirin anggota bermasalah kayak Kajita. Dia ngajak Yoshioka buat gabung, karena dia mikir penampilan. Yoshioka juga bikin dia jadi orang aneh. Bilang ke dia, pasti dia ngeset penampilannya ke nilai terendah buat maksimalin statusnya. Jadi dia sadar kalau Karina tahu cara kerja atribut, dan dia penasaran apa lagi yang udah Yoshioka korbanin buat jadi Dewa Maha Kuasa. Mikir itu pasti keinginannya buat bareng cewek. Dia bilang Yoshioka itu kayak samurai yang siap bunuh diri. Dan dia bilang dia kesepian, karena semua orang bukan tandingannya. Tapi dia mikir, Yoshioka satu-satunya pengecualian, karena Yoshioka juga berkorban buat jadi Dewa Maha Kuasa. Dan dia pengen Yoshioka jadi temennya. Karena mungkin cuma Yoshioka yang bisa ngertiin dia. Dia bilang mereka bisa temenan. Tapi bilang kalau dia nggak bakal gabung sama Tombak Ordonansi. Karena tujuannya adalah buat ngebimbing teman-temannya di dunia ini. Dan dia ngajak Karina buat gabung. Tapi Karina sadar kalau mereka nggak bakal cocok. Dan bilang kalau dia bakal jadi penghalang buat Yoshioka. Jadi Yoshioka bingung, apa yang dia lakuin sampai bikin Karina kesel. Tiba-tiba Kajita bangun lagi, dan dia tahu kalau Karina bohong sama dia karena Karina pernah bilang dia pengen ketemu Dewa. Karina ngaku kalau Kajita benar, ngungkapin kalau dia pengen lihat Dewa yang bakal ngebimbing dia kapanpun dia kesulitan. Dan Kajita siap-siap mau nyuri kekuatan Karina. Tapi Karina pakai portalnya buat motong tangan Kajita, dan topengnya copot. Jadi dia malu karena Yoshioka sekarang bisa lihat mukanya. Tapi dia bilang, dia harus pulang. Jadi dia pamit dan pergi lewat portalnya. Seminggu kemudian, mereka semua ngerayain.
dan kita lihat mereka. Sekarang punya segunung uang yang mereka terima dari pemerintah, karena udah ngalahin Kajita. Kita tahu Kylo. Seiji nggak mau nerima pas pejabat ngasih ke mereka, karena dia cuma bertindak demi keadilan. Tapi Yoshioka bilang ke dia kalau pemerintah bakal punya masalah kalau dia nolak hadiahnya. Alden dan teman-temannya harusnya dapat bagian yang besar, tapi mereka nggak muncul. Jadi, party Seiji dapat setengahnya, karena mereka terlibat dalam insiden itu. Seiji bilang kalau akhir hidup Kajita itu ironis, karena dia hancur oleh istana yang dia bangun. Dan kita tahu kalau Yoshioka bikin seolah-olah Kajita mati pas kasino runtuh. Tapi dia nggak pernah cerita ke siapapun tentang Karina. Seika bilang ke Yoshioka kalau mereka sekarang kaya, dan kita tahu kalau mereka punya jutaan yen. Tapi Seiji bilang kalau uang itu bisa lenyap dalam sekejap, kalau mereka nggak tahu cara pakainya. Dia ngingetin Seiji kalau Seiji ngasih uang itu ke dia sebagai dana penguatan party. Jadi dia berencana ngabisin semuanya buat bikin semua orang lebih kuat. Dan Yoshioka mikir itu ide bagus. Besoknya, Yoshioka cerita ke Seiji tentang tombak ordnance dan bilang kalau mereka bisa jadi penghalang buat Seiji. Kalau dia mau jadi pahlawan, Yoshioka nunjukin bendera mereka dan ngejelasin kalau itu dipasang di tombak yang jadi simbol mereka. Jadi dia mikir mereka harusnya nanya-nanya orang tentang itu. Tiba-tiba, Kato gabung sama mereka dan manggil Seiji pahlawan. Jadi Seiji ngejelasin kalau dia itu Aldin, tapi Yoshioka tahu kalau Kato udah tahu kebenarannya. Karena itu udah jelas, Kato ngungkapin kalau pelanggan kaya yang mereka selamatin lagi nyari pengawal karena dia mau pulang ke kampung halamannya dengan aman. Dan kita tahu kalau dia itu presiden perusahaan pembuat senjata. Seiji nerima tugas itu. Dan Kano ngungkapin kalau nama pelanggan itu Sakurai. Jadi Yoshioka sadar kalau dia itu bosnya dari dunia sebelumnya. Setelah itu, party Seiji ketemu Sakurai yang makasih karena udah nyelamatin nyawanya. Tapi tiba-tiba dia lihat Seika dan berlutut di depannya pas Yoshioka inget kalau Sakurai terkenal suka ngegangguin cewek. Mereka naik kereta kuda bareng, dan Yoshioka seneng. Sakurai nggak ngenalin dia. Tapi kita lihat Karina nontonin mereka sambil bilang kalau Yoshioka kelihatan munafik. Mereka akhirnya sampai di kampung halaman. Sakurai di mana mereka makan malam bareng, dan Seika kagum sama makanannya. Tapi Yoshioka ingat kalau Sakurai nggak makan banyak, karena lagi coba ngontrol kadar asam uratnya. Tapi seorang cewek bernama Matsu pakai mantra pemulihannya ke Sakurai pas dia lagi makan, dan Yoshioka sadar kalau gitu caranya. Sakurai ngeriset kadar asam uratnya. Sakurai ngungkapin kalau Seiji nunjukin bendera tombak ordnance dan bilang kalau dia nggak ngenalinnya. Tapi dia mikir salah satu pegawainya mungkin tahu tentang itu. Besoknya, seorang pria bernama Saburo nyambut mereka di perusahaan senjata. Sakurai dan dia nunjukin sekeliling sambil ngejelasin gimana mereka bikin produk mereka. Dia nunjukin gimana pisau mereka bisa motong tomat dengan gampang dan Seika bilang dia mau lihat lebih banyak. Jadi Saburo nyuruh dia buat nonton demonstrasi langsung di bagian penjualan. Langsung, Seika pergi bareng Rizu dan Seiji nanya Saburo tentang bendera yang mereka temuin. Mikir Saburo pasti tahu sesuatu karena dia bikin senjata. Saburo ngungkapin kalau dia nggak ngenalinnya, tapi bilang kalau dia pernah nanganin pesanan khusus di mana sekelompok orang mesen satu tombak dari dia. Dia nyebutin kalau mereka pakai jubah dengan pola yang mirip. Tapi mereka tiba-tiba ngilang setelah dia ngasih pesanan mereka. Dan dia coba datengin rumah mereka, tapi dia sadar kalau rumahnya kosong. Yoshioka nanya dia tentang tombak ordnance. Jadi dia ngungkapin kalau dia belum pernah dengar, tapi tiba-tiba Rizu nyela mereka. Bilang kalau ada sesuatu yang terjadi sama Seika. Tapi mereka sadar kalau Seika cuma lagi ngelakuin demonstrasi langsung. Dan Saburo sadar kalau Seika punya bakat. Jadi dia mau Seika gabung sama mereka. Malam itu, Seiji bilang ke Yoshioka kalau dia mau mulai perusahaan buat masa depan party mereka. Dan dia bilang kalau susah buat gerak dengan uang yang mereka punya, karena mereka nggak bisa percaya sama lembaga keuangan di dunia ini. Dia bilang mereka harus ngungkapin sifat asli tombak ordnance, dan mikir bikin perusahaan bakal bantu mereka capai tujuan itu karena mereka bisa ngerekrut sekutu. Tapi Yoshioka bilang, dia nggak setuju karena terlalu berisiko. Dan dia ngingetin Seiji tentang catatan khususnya. Yoshioka bilang Seiji nggak bisa ngehianatin teman-temannya. Jadi, kalau salah satu dari mereka memberontak, Seiji nggak bisa ngapa-ngapain. Yoshioka nyuruh dia jadi raja aja, dan ngelilingin dirinya dengan orang-orang. Kepercayaan yang bakal ngatur rakyat buat dia sementara. Dia ngawasin semuanya dari atas. Yoshioka mikir itu cara terbaik buat dia berkuasa.
Karena dia nggak bakal terikat sama catatan khususnya. Tapi Seiji mikir Yoshioka mau dia ngejalanin perusahaan kayak gitu. Jadi dia mutusin buat nyewa seorang presiden. Dia makasih sama Yoshioka atas sarannya. Tapi Yoshioka sadar kalau Seiji salah paham. Dan dia ingat gimana komentarnya dari dunia sebelumnya ngaruh ke perusahaan. Seiji, dia nyuruh Yoshioka buat jadi salah satu anggota pendiri. Karena dia mau Yoshioka jadi salah satu orang kepercayaannya. Tapi Yoshioka mikir, dia harusnya nggak di perusahaan. Dia cerita ke Seiji tentang catatan khususnya. Ngungkapin kalau tingkat pendapatannya 0. Jadi uang bakal hilang begitu dia nyentuhnya. Tapi Seiji mikir itu nggak penting. Karena Yoshioka orang baik. Bilang kalau Yoshioka bisa aja pakai catatan. Khususnya buat ngilangin uang mereka biar mereka jadi sengsara kayak dia. Seiji mohon ke Yoshioka buat bantuin dia. Jadi Yoshioka mutusin buat kerjasama. Bilang ke Seiji buat mastiin perusahaan mereka sukses. Besoknya, Seiji cerita ke cewek-cewek tentang rencana mereka buat mulai perusahaan. Ngejelasin kalau mereka bakal bikin sistem pendukung buat orang-orang yang tersisih gara-gara catatan khusus mereka. Cewek-cewek itu mutusin buat gabung dan Seika nanya apa nama perusahaannya. Tapi Seiji mau namain manusia api membara. Dan semua orang mikir itu kedengeran konyol. Setelah itu mereka ninggalin kampung halaman Sakurai dan balik ke Valeria, di mana mereka mulai perusahaan mereka. Sebulan kemudian, Seiji ngenalin teman-temannya ke presiden perusahaan Kai. Bilang kalau Kai yang ngasih dia info tentang kasino. Dia ngungkapin kalau Seiji nyewa dia buat nyamar jadi pegawai kasino dan Yoshioka bingung. Gimana Kai bisa selamat? Karena Kajita bisa deteksi kebohongan. Jadi Kai ngungkapin kalau jaga sikap diam-diam itu skill, khususnya. Seiji bilang Kai bakal ngelola perusahaan mereka, dan tiba-tiba Kaito muncul. Ngungkapin kalau dia juga bakal kerja bareng mereka. Seiji bilang kalau dia ketua perusahaan mereka, Vice Bridge, yang bakal fokus buat nunjukin jalan hidup yang adil. Bahkan buat mereka yang menderita karena catatan khusus mereka. Dia ngejelasin kalau nama perusahaan mereka artinya jembatan menuju cahaya. Dan Yoshioka seneng karena akhirnya mereka dapat nama yang bagus. Tapi Seiji bilang mereka punya misi rahasia. Dia nyebutin kalau mereka perlu ngumpulin info tentang tombak ordnance. Dan kita tahu kalau Yoshioka udah cerita ke semua orang tentang itu. Tapi dia nggak cerita tentang Karina. Karena Karina juga dewa absolut. Yoshioka ngajarin Seika cara kerja di sana. Sementara Seiji ngecek dokumen calon pendaftar dan Ritzy pakai kemampuannya buat nyelidikin mereka. Kita lihat, Seika dan Yoshioka lagi wawancara pendaftar, dan salah satunya bilang kalau dia menderita. Ngungkapin kalau dia nggak bisa nerima uang gara-gara catatan khususnya. Sega bilang dia bisa nerima barang sebagai pembayaran, bukan uang. Dan dia bingung kenapa dia nggak pernah kepikiran. Sementara, Sega bilang kalau mereka itu ahli dalam ngelola catatan khusus. Pendaftar itu, makasih atas sarannya, dan Yoshioka lihat kalau Sega udah jadi anggota perusahaan yang bisa diandelin. Tapi pas pendaftar berikutnya datang, Yoshioka jadi gugup. Lihat seorang wanita, dan dia ngerasa bakal ada hal buruk yang terjadi. Wanita itu takut sama Yoshioka, karena dia kelihatan kayak monster. Jadi Seika ngejelasin kalau dia itu maskot perusahaan. Tapi wanita itu ngerasa aneh. Kenapa mereka nyimpen makhluk sejelek? Itu dia tahu kalau mereka nyocokin orang dengan pekerjaan yang sesuai sama skill mereka. Dan dia nanya apa mereka punya pekerjaan buat dia. Jadi Seika nyuruh dia buat ngisi formulir pendaftaran. Tapi dia ragu apa beneran harus nulis catatan khususnya. Jadi Seika ngejelasin kalau tujuan mereka adalah buat ngatasin catatan khusus itu. Dan cerita ke wanita itu tentang Rea, yang sekarang hidup normal meskipun punya catatan khusus. Kita lihat Seiji lagi, baca daftar buronan, dan Kido ngejelasin kalau dia ngumpulin informasi itu dari kantor pemerintah. Mikir itu bakal bantu mereka nemuin anggota tombak ordonansi. Seiji bilang kalau mereka semua penjahat buronan, dan dia ngecek foto-foto mereka, bilang kalau mereka semua berbahaya. Kita balik ke wanita itu. Pas dia nulis catatan khususnya, dan ngasih formulir pendaftaran ke Seika. Yang sadar kalau namanya Lia nanya ke Seika apa, dia boleh lihat tangannya. Jadi Seika ngebuka tangannya buat Lia, yang nanya apa Seika punya rahasia. Seika mikir Lia bisa baca pikirannya, tapi Lia ngungkapin kalau dia cuma pakai trik yang biasa dipakai peramal, yang dikenal sebagai cold reading dea Ingelisen. Kalau trik itu bekerja dengan cara nanya pertanyaan yang berlaku buat siapa aja, dan ngungkapin kalau dia itu peramal populer di dunia sebelumnya. Jadi Seika mikir Lia hebat banget. Kita tahu kalau Lia dulu kerja malam, dan tugasnya duduk dan minum sama cowok-cowok,
tapi seorang sales dari perusahaan dagang ngajarin dia meramal. Dan Yoshioka sadar kalau Lia ngomongin dia. Dia bilang kalau cowok itu aneh, suka bawa pegawai baru dari perusahaan mereka ke bar dan nuker posisi pegawai baru sama pekerja malam biar bisa ngajarin mereka cara jualan. Dia juga ngajarin trik buat deket sama orang, termasuk meramal. Dan dia ngasih buku tentang itu. Jadi Lia jadi tertarik. Dia baca buku itu sampai habis dan lihat. Ada catatan di halaman terakhir yang bilang, kalau cowok itu nggak bakal ngecewain dia. Dia terus belajar tentang subjek itu, dan jadi terkenal sebagai Dewi Peramal. Tapi dia bilang itu semua berkat gurunya. Malam itu Yoshioka ngobrol sama Rizu, yang bilang kalau pemeriksaan latar belakang pelamar udah hampir selesai, tapi Yoshioka bilang dia nggak nyangka bakal jadi pegawai kantoran lagi. Dan dia nanya Rizu apa dia tahu apa yang terjadi sama Yoshioka di dunia sebelumnya. Rizu tahu kalau Yoshioka dituduh bohong, ngungkapin kalau dia udah nyelidikin kasus Yoshioka. Jadi dia tahu kalau cewek yang nuduh Yoshioka punya sejarah suka bohongin hal itu. Dia bilang dia percaya sama Yoshioka, dan Yoshioka seneng Rizu tahu kebenarannya. Tapi Rizu bilang mereka harus lanjutin pemeriksaan latar belakang. Yoshioka bilang pelamar berikutnya Lia, dan dia pakai skill pencariannya buat nyari Lia. Tapi dia bingung apa yang Lia lakuin di tempat aneh kayak gitu. Lia nyamperin seorang cewek dan nanya apa. Cewek itu utang sama orang yang tinggal di situ. Jadi, cewek itu ngungkapin kalau kakaknya sakit dan dia harus minjem 10 yen buat bayar obatnya. Tapi utangnya udah jadi 1 juta yen. Dan dia nangis karena nggak tahu harus gimana. Sementara Lia bilang kalau rentenir itu bakal jual dia kalau dia nggak bisa bayar utangnya. Rentenir bernama Kaido muncul dan ngenalin Lia. Nanya apa Lia gangguin pelanggannya lagi. Yoshioka inget kalau Kaido ada di daftar buronan dan dia lihat bendera tombak ordnance. Jadi dia sadar kalau Kaido anggota kelompok itu. Dia bilang ke cewek itu kalau hari ini tenggat waktunya. Tapi cewek itu mohon buat bunganya dihapus karena dia cuma bisa bayar 10 yen. Tapi Kaido bilang jangan remehin dia dan Rizu baca jendela statusnya. Ngungkapin kalau Kaido lebih ngehargain uang daripada nyawa dan dia nggak percaya sama dewa. Kaido mulai ngancem cewek itu. Tapi Lia nawarin buat beli cewek itu. Dan Kaido bingung kenapa. Lia terus-terusan beli pelanggannya. Tapi Lia ngingetin kalau Kaido itu buronan. Jadi dia harus ngumpet dari pihak berwenang. Dan dia bilang lebih aman buat Kaido jual cewek itu sekarang biar bisa nyingkirinnya. Jadi Kaido setuju buat jual cewek itu ke Lia yang pakai skill penekannya ke cewek itu. Ngejelasin kalau itu bakal ngehentiin dia dari bunuh diri. Dan dia bilang ke cewek itu kalau sekarang cewek itu miliknya. Tapi dia nyuruh cewek itu pulang. Dan Yoshioka nyuruh Rizu buat ngikutinnya. Sementara Lia nanya Kaido tentang anak lain yang bakal bayar dia hari ini. Jadi Kaido ngejelasin kalau anak itu udah mati. Karena dia ngambil misi berbahaya buat dapat hadiah besar. Tapi dia nggak pernah kembali. Kaido ngajak Lia buat gabung sama Ordnance Gear. Tapi Lia ngejelasin kalau dia nggak tertarik dan bilang dia harus pergi karena angin malam nggak bagus buat kulitnya. Setelah Lia pulang, dia mulai nangis karena nggak bisa nyelamatin anak itu. Dan Yoshioka nontonin dia dari jauh sementara. Rizu bilang kalau perusahaan lagi ngurusin cewek itu dan adiknya. Dia sadar kalau Lia nggak jahat. Tapi kita lihat Karina di kota, dan dia kayaknya ngenalin Lia. Besoknya, Yoshioka ngajak Seika ke karnaval, di mana mereka nyamperin kedai es krim. Tapi dia sadar kalau semua orang takut sama dia. Karena dia kelihatan kayak monster. Seika bilang dia mau menangin boneka di permainan dart. Jadi dia mutusin buat nyoba. Tapi dia meleset jauh. Yoshioka ngasih tips cara ngebidik lebih baik. Tapi tiba-tiba ada cewek lain main dan kena sasaran tengah. Jadi penjaga toko ngasih hadiahnya ke dia. Yoshioka kaget lihat kalau itu Karina. Dan Karina ngasih boneka itu ke Seika. Bilang kalau dia mau temenan, tapi Seika kelihatannya nggak tertarik. Dan Karina nanya apa Seika punya temen. Jadi Seika cerita tentang Lia. Seika bilang ke Karina kalau dia harus kenal dulu sebelum temenan. Dan Karina ngajak Seika buat lihat parade, di mana orang-orang pada panik pas lihat Yoshioka. Karina bilang ke Seika kalau dia selalu pengen lihat dewa, dan dia penasaran orangnya kayak apa. Tapi Seika bingung kenapa Karina mikir dewa itu manusia. Jadi Karina ngejelasin kalau dewa maha kuasa itu orang reinkarnasi, yang udah nyegel salah satu hasrat manusia. Dia bilang dia kenal dewa, cowok yang udah nyegel hasrat buat bareng cewek dan dewa cewek, yang udah ninggalin hasrat buat tidur dan keintiman. Tapi Seika sadar kalau Yoshioka lagi nggak enak badan. Jadi Karina nyaranin buat istirahat. Mereka pergi ke restoran di mana Yoshioka nanya Karina
apa yang lagi dia coba lakuin. Jadi dia ngingetin Yoshioka kalau tujuannya adalah buat ngehalangin jalan Yoshioka. Dia tahu kalau perbedaan status mereka jauh banget. Jadi dia mutusin buat ngasih tahu kelemahannya, biar lebih seru. Ngungkapin kalau dia bakal ngilang kalau cowok yang dia cintai nyium dia. Dia nyuruh Yoshioka buat bikin dia jatuh cinta. Tapi Yoshioka nggak tertarik. Dan Karina mikir itu gara-gara Seika. Karina bilang Seika itu polos dan suci banget. Tapi dia penasaran apa yang bakal terjadi kalau Seika kehilangan orang terdekatnya. Jadi dia mutusin buat jadiin Lia target berikutnya. Yoshioka siap ngebela teman-temannya kalau Karina coba macam-macam. Tapi tiba-tiba Seika manggil dia dan mereka sadar kalau Karina udah ngilang. Setelah itu, Lia balik ke Vice Bridge, di mana dia bilang dia mau batalin pendaftarannya karena dia ngerasa nggak pantas ada di perusahaan itu. Dia ngungkapin kalau gurunya dituduh bohong. Jadi dia nyari cewek yang udah ngerusak hidup gurunya, tapi dia sadar kalau cewek itu dapat hukuman percobaan karena masih di bawah umur. Jadi dia mutusin buat bertindak sendiri dan nyerang cewek itu pakai pisaunya. Tapi dia mau ngakhirin hidupnya setelah kejadian itu. Jadi dia nulis kata-kata terakhirnya di catatan khususnya, di mana dia nulis kalau dia orang jahat dan dia pengen ketemu dewa yang bakal bantu dia. Sambil nyamar jadi pangeran, dia bilang dia mau nebus dosanya. Tapi dia sadar kalau dia nggak bisa nyelamatin semua orang. Jadi dia ngerasa nggak pantas ada di perusahaan itu. Dia mulai pergi, tapi Seika ngalangin dan bilang kalau susah buat bedain mana yang benar dan salah. Tapi dia percaya kalau Lia itu orang yang berani. Karena dia udah ngebela seseorang, Seiji ngobrol sama yang lain tentang Lia. Jadi Ritsuka cerita gimana Lia nyelamatin budak dari tombak Ordance. Dan Lia bahkan nangis pas gagal nyelamatin seorang anak laki-laki. Jadi Seiji sadar kalau Lia itu orang yang gak egois. Dan dia mutusin buat nyambut Lia di perusahaan. Tapi tiba-tiba adiknya cewek yang diselamatin itu muncul dan bilang ke semua orang kalau kakaknya lagi dalam bahaya. Dia ngungkapin kalau Kaido bawa kakaknya pergi, dan Lia mikir buat ngalangin Kaido. Jadi Yoshioka nyuruh Lia jangan nekat dan bilang kalau dia bakal ngumpulin orang di perusahaan. Tapi Lia bilang dia punya urusan yang belum selesai sama Kaido dan tiba-tiba dia ngilang. Pas Yoshioka bingung, apa Lia pakai skill catatan khususnya. Seiji dan Rizu bingung, ada apa? Jadi Yoshioka ngungkapin kalau Lia pergi buat nyelamatin cewek itu. Dan dia pergi bareng Rizu buat nyusul mereka. Tapi mereka jatuh ke portal Karina, dan Karina bilang dia bakal bawa Lia pergi. Ngungkapin kalau dia punya sejarah sama Lia, Karina mindahin mereka keluar kastil, dan Rizu nanya Yoshioka tentang Karina. Jadi Yoshioka ngungkapin kalau Karina itu dewa maha kuasa, tapi Rizu bilang nama asli Karina itu Reiko, dan dia itu adiknya cewek yang nuduh Yoshioka. Seiji ngecek poster buronan Kaido, dan bilang kalau Kaido itu anggota tombak Ordonansi. Tapi Seika bilang kalau dia bakal bantu Lia, karena Lia temennya. Soje mutusin buat gabung sama Seika, karena Lia anggota perusahaan mereka, dan dia nyuruh Kano dan Kai buat jagain anak laki-laki itu. Pas mereka pergi, kita lihat Lia lagi menuju ke markas Kaido, dan dia nanya kenapa Kaido ngelanggar janjinya. Jadi, Kaido ngungkapin kalau dia dapat tawaran yang lebih baik. Karina keluar dari portalnya bilang, Kaido kerja bagus. Dan dia ngasih bayarannya, tapi Kaido bilang, itu nggak cukup. Dia nyuruh Kaido pergi, dan bilang kalau itu udah lebih dari yang pantas Kaido dapat. Jadi, Kaido pergi sama anak buahnya sementara. Karina bilang ke Lia kalau ini hari keberuntungannya, karena dia mau bunuh Lia. Lia nggak ngenalin Karina dan nyuruh cewek yang diculik buat lari ke perusahaan, karena adiknya nunggu di sana. Tapi Karina bilang dia tahu Lia siapa, dan bilang kalau dia mau ngerusak kepolosan Seka biar Seka berhenti percaya sama dewa. Sementara itu, Kaido dan anak buahnya ngobrolin apa yang terjadi di kasino. Dan dia bilang, Karina satu-satunya yang bisa bunuh Kajita. Dia takut mereka bisa berakhir kayak Kajita. Tapi dia bilang kalau Karina nggak bayar mereka penuh. Jadi dia mikir mereka harusnya ngasih pelajaran ke Karina. Kita balik ke Karina, pas dia ngejelasin kalau ngebunuh Lia bakal bikin Seika benci sama dia. Dan mikir itu bakal ngerusak jiwa Seika. Jadi, Seika nggak bakal pernah percaya sama dewa lagi. Tapi Karina ngungkapin ada alasan lain kenapa Lia jadi targetnya. Dan dia ngingetin Lia tentang cewek yang dia serang. Jadi Lia bingung. Apa jangan-jangan itu orangnya? Dia bilang dia bukan cewek itu. Jadi Lia bingung dia siapa. Tapi Karina nggak jawab. Dan siap-siap mau bunuh Lia. Tapi tiba-tiba Kaido nyatain kalau dia nggak percaya sama dewa. Dan Karina jatuh ke tanah. Bingung. Kenapa kekuatannya nggak bekerja?
Kaido bilang Karina udah ngehianatin organisasi mereka karena udah bunuh Kajita di kasino, dan dia bilang dia nggak percaya sama kekuatan dewa karena cuma uang yang dia percaya. Tapi Lia pakai kesempatan itu buat kabur, dan Kaido khawatir Lia bakal manggil bantuan. Jadi dia nyuruh anak buahnya buat nyari Lia. Dia bilang ke Karina kalau Karina nggak bisa gerak karena kekuatannya dinonaktifkan, dan janji bakal bunuh Karina setelah dia selesai sama Lia. Mikir dia bisa dapat uang dengan bunuh dewa. Kita lihat Lia ngumpet di balik pilar pas Sage muncul sebagai Aldain, dan Lia nggak ngenalin dia. Jadi, Sage ngungkapin kalau dia pahlawan pengembara yang lawan kejahatan. Seika nyuruh dia buat percaya sama Sage, tapi Lia ngejelasin kalau Sage bukan tandingan Karina. Karena Karina itu dewa maha kuasa. Lia nyuruh Seika buat kabur, tapi Seika bilang dia mau bantu karena mereka teman. Dan Yoshioka mikir udah waktunya dia muncul. Jadi dia manggil Aldin. Tapi tiba-tiba dia berubah jadi pangeran. Jadi Sagi nggak ngenalin dia, dan Rizu datang bawa cermin. Jadi dia sadar kalau penampilannya beda. Lia mikir dia pangeran dari catatan khususnya, dan bilang kalau dia seneng lihat pangeran itu. Tapi Sagi bingung dia siapa. Dia nggak mau mereka tahu identitas aslinya. Jadi dia ngenalin diri sebagai Schneider, dan Lia pingsan karena nggak kuat sama auranya. Anak buah Kaido ngenalin Saiji dan temen-temennya, karena mereka yang ngehancurin kasino. Dan Kaido nyuruh anak buahnya buat nyerang. Yoshioka bilang kalau tombak ordinance juga musuhnya. Jadi, Saiji mutusin buat kerja sama bareng dia. Dan dia ngelempar musuh-musuh itu pakai tebasan angin. Topannya. Yoshioka pakai tendangan anginnya, tapi penyihir musuh nahan tendangannya, dan dia sadar kalau dia jadi lebih lemah karena penampilannya membaik. Kaido ngasih tahu anak buahnya tentang rencana pertempuran mereka. Tapi tiba-tiba ada burung deketin dia, dan Karina pakai sihirnya buat nonaktifin indranya. Karina ngungkapin kalau dia bisa ngatasin catatan khusus Kaido, dengan cara bikin Kaido nggak bisa ngenalin dia sebagai dewa dan anak buah Kaido. Mohon ampun, karena mereka tahu mereka bukan tandingan Karina. Tapi dia nyerang mereka semua pakai mantra, petirnya, dan Lia bingung gimana Karina bisa sampai sana. Padahal Kaido udah nonaktifin kekuatan dewanya. Ruth semikir Karina ngilangin gelar dewanya pakai sihir transformasi buat ngubah wujud dan statusnya. Tapi Seika nggak percaya kalau Karina itu dewa. Yoshioka ngelindungin teman-temannya pakai pelindungnya. Tapi Karina pakai mantra elemen petirnya yang ngancurin semua di area itu. Kita lihat Yoshioka kejebak di bawah reruntuhan. Dan dia bilang dia nggak bisa ngangkatnya karena penampilannya bikin dia jadi lebih lemah. Tapi Karina nyamperin dia, bingung, kenapa dia kelihatan ganteng banget. Yoshioka bilang kalau dia tahu siapa Karina. Dan dia nanya apa Karina coba balas dendam ke Lia, karena Lia bunuh adiknya, Kyoko. Karina ngejelasin kalau sebenarnya dia makasih sama Lia, tapi bilang kalau Kyoko masih hidup, karena Lia nggak tega bunuh dia. Karina bilang, dia benci Kyoko, karena Kyoko ngerusak hidup orang. Dan kita jadi tahu, kalau Kyoko emang udah jadi monster dari dulu. Jadi nggak ada yang suka sama dia. Tapi orang-orang malah ngelampiasinnya ke Karina, karena dia mirip sama adiknya, dan dia bilang, dia ngerasa lebih baik setelah ketemu dewanya. Tapi Kyoko ngerebut dewanya dari dia. Jadi dia cuma punya satu teman, yaitu boneka bernama Karina. Dan dia senang pas Kyoko diserang, karena dia mikir penderitaannya bakal berakhir. Tapi Kyoko berhasil selamat, dan dia sempat mikir buat nyabut alat bantu hidup Kyoko, tapi dia nggak tega. Dia dapat notifikasi di HP-nya. Jadi dia mutusin buat mulai hidup baru, dan dia nyegel hasratnya buat bareng cowok, dan kebutuhan tidurnya biar bisa jadi dewa maha kuasa. Dia bilang dia senang pas ketemu Yoshioka, karena Yoshioka juga dewa. Tapi dia kecewa, karena Yoshioka milih buat ngebimbing Seika daripada dia. Seika nyembuhin luka Lia, tapi tiba-tiba Karina nyamperin mereka, nyuruh Seika minggir, dan nonton Lia mati. Dia nolak buat ninggalin Lia, karena dia mau ngelindungin teman-temannya. Tapi Karina bilang dia mau ngancurin ikatan mereka, dan dia siap-siap mau nyerang. Seika berubah jadi wujud malaikatnya, dan bilang ke Lia, jangan bilang siapa-siapa. Ngungkapin kalau dia pakai kekuatan catatan khususnya. Karina manggil petirnya, tapi Seika ngelindungin Lia pakai pelindungnya. Dan Karina sadar, kalau pertahanan sihir Seika hebat banget. Jadi dia siap-siap pakai serangan fisik. Seika bilang dia mau ngobrol sama Karina, biar bisa temenan. Tapi Karina bilang, dewa nggak bisa temenan sama manusia. Dan dia nyerbu Seika. Dia nendang Seika pas lagi jatuh, bilang dia benci Seika karena baik. Dan Lia coba ngalangin, tapi Karina ngejatohin Lia, dan siap-siap mau bunuh Lia. Tiba-tiba, Seiji nonjok. Karina sampai mental dan Rizu nyerang dari belakang jadi Karina jatuh. Seiji bilang dia nggak bakal biarin siapapun nyakitin teman-temannya. Bilang dia datang buat ngalahin Karina.
dan dia maju bareng Rizu. Tapi Karina gampang banget nahan serangan mereka. Dia berhasil mendaratkan pukulan telak. Tapi Karina nanya, apa cuma segitu kemampuannya? Dan Seiji nggak percaya, tinjunya nggak bisa ngelukain Karina. Karina nyerang mereka pakai tombak petirnya, yang langsung bikin mereka pingsan. Bilang kalau mereka kelihatan lebih baik gitu. Tapi dia masih mau bikin mereka berdarah. Kita lihat Yoshioka sadar, dan dia khawatir sama teman-temannya. Tapi dia terlalu lemah buat bebasin diri. Karina nanya Sage tentang keadilan, nyeritain gimana dia dilempar ke tanah dan dihina sama bandit. Dia ingat gimana dia selalu menderita dan harus sabar di dunia sebelumnya. Jadi dia mikir, wajar kalau mau balas dendam. Seiji bilang dia ngerti kemarahan Karina, dan dia nawarin buat Karina ngelampiasinnya ke badannya. Bilang kalau Karina nggak perlu ngalamin itu sendirian. Tiba-tiba Karina nusuk dia dan kaget karena dia bisa nahan. Jadi, Seiji bilang dia nggak bakal pernah nyerah demi teman-temannya. Karina nendang dia, tapi Ritsa nahan dia, sambil ngungkapin kalau Ritsa pakai catatan khususnya, biar mereka semua ketemu di dunia ini. Dan Seiji akhirnya sadar, siapa Ritsa. Karina ngerasa mereka nyebelin, jadi dia ngeluarin petirnya, dan siap-siap mau ngabisin mereka semua. Yoshioka mikir gimana dia nggak bisa ngelindungin siapa-siapa. Tapi Seika muncul di sebelahnya, ngungkapin kalau dia pengen jadi malaikat, biar bisa nyembuhin teman-temannya yang terluka. Dikilas balik, kita lihat Seika kecelakaan, di mana dia kehilangan orang tuanya, dan akhirnya pakai kursi roda. Anak-anak lain ngebully dia karena kelihatan kayak monster. Tapi Yoshioka datang nyelamatin dia, jadi anak-anak itu manggil Yoshioka jelek dan lari. Dia bantu Seika pulang, manggil Seika cantik, tapi Seika bilang dia monster di balik perbannya. Yoshioka tetap manggil Seika cantik, sambil nulis sesuatu, nyebutin gimana Seika gak ngejek penampilannya dan gimana Seika gak ngomong apa-apa tentang anak-anak tadi. Padahal bisa aja dia benci mereka. Jadi Yoshioka mikir orang sangat Seika itu cantik. Dia ngasih Seika bangau kertas dan nyuruh Seika baca isinya. Kalau bingung lagi, kita lihat Seika ngebukanya. Dan di situ tertulis buat nemuin jalan dan ngejar apa yang dia suka. Dia nyuruh Seika buat nerima tangan orang-orang yang nolong, dan dia berharap bisa ketemu Seika lagi, biar bisa nawarin tangannya juga. Janji nggak bakal ngecewain Seika. Setelah itu kita lihat Seika belajar lebih banyak tentang dunia, dan keadaannya mulai membaik. Dia dapat pesan reinkarnasi. Tapi dia mikir Yoshioka bener, karena dia ketemu orang-orang yang nawarin tangan mereka, dan dia bisa nemuin kebebasannya. Jadi dia mau ngelakuin hal yang sama buat orang lain. Yoshioka sadar siapa Seika. Tapi Karina ngelempar bola petir raksasa ke mereka. Seika pakai semua kekuatannya, dan berhasil ngalangin bola petir itu. Tapi akhirnya, dia pingsan. Yoshioka inggit. Gimana? Meskipun dia jelek, dia bisa bangga sama dirinya sendiri, dan tiba-tiba dia bebas, sambil balik ke wujud aslinya. Sega bingung, apa dia cowok dari masa lalunya. Tapi Yoshioka bilang, serahin sisanya ke dia. Karina nyiapin serangan lain. Tapi Yoshioka ngirim Karina lewat portal dan dia ngikutin sambil bertarung di dimensi lain. Mereka kelihatannya seimbang. Yoshioka bilang kalau mereka nggak pantas jadi dewa. Dan dia mikir, mereka harusnya mikirin lagi, gimana mereka nggak habisin kesempatan kedua mereka. Dia manggil Karina, Reiko, tapi Karina benci nama lamanya, dan dia nyerang Yoshioka pakai petirnya. Yoshioka coba ngelawan pakai serangannya sendiri. Tapi akhirnya, dia kalah kuat. Dia mikir, Karina terlalu kuat. Tapi dia lihat Karina mohon sama dewa buat bunuh adiknya. Yoshioka bilang, kalau Kyoko juga ngerusak hidupnya. Tapi dia bisa jadi orang yang beda setelah reinkarnasi. Dia bingung, apa Karina masih terjebak sama kutukan adiknya? Tapi Karina udah muak sama segalanya, dan coba ngabisin Yoshioka. Yoshioka ngeluarin batu buat ngelawan, tapi nggak cukup, dan dia mulai kena serangan. Karina bilang nggak ada gunanya ngelawan, karena dia lebih baik dari Yoshioka di semua skill. Tapi Yoshioka bilang dia cuma lagi ngetes, apa dia bisa manggil barang di dalam ruang itu. Dia pakai skill serangan meteornya, manggil meteor raksasa. Tapi Karina bilang skill pamungkas tongkatnya bisa ngapus apapun yang dia siapin buat ngancurin meteor itu. Tapi Yoshioka bilang ini rencananya, sambil inget, kalau ngaktifin skill tongkat, pamungkas itu ada jeda. Dia masukin 100 kuadriliun poin cadangannya ke kelincahan, karena dia berencana nyerang Karina pas jeda itu. Dia naik ke atas meteor, dan tiba-tiba ngancurin meteor itu sambil terbang ke arah Karina, dengan semua kekuatannya. Nyebabin ledakan besar, kita lihat Yoshioka berhasil keluar dari ruang itu, dan yang lain langsung datang. Seneng karena Yoshioka baik-baik aja. Seiji bilang Karina kayaknya udah pergi, tapi Yoshioka nyaranin kalau itu Schneider yang ngurusin Karina. Dan Seiji mikir dia harus jadi lebih kuat, karena dia nggak berguna di pertarungan tadi.
Setelah itu, para bandit diserahin ke pihak berwenang, dan perusahaan mulai berkembang. Kita lihat Yoshioka lagi makan hamburger bareng Sheikah, dan dia bilang, Sheikah masih ceroboh kayak biasa. Dia mikir ini semua gara-gara doa dan harapan mereka sampai akhirnya, mereka semua bisa bareng. Tapi tiba-tiba Rizu dan Seiji muncul, bilang kalau mereka dapat informasi tentang tombak Ordens, jadi mereka harus ngadain rapat darurat. Tapi pas Sheikah megang tangan Yoshioka, dia kesetrum dan kena damage besar. Dia bilang ke Sheikah kalau dia baik-baik aja, dan lari ngejar yang lain. Tapi dia janji bakal bikin Sheikah bahagia, dan janji nggak bakal ngecewainnya. Tapi disitulah video ini berakhir.